Bab 3186, Subscribe Penatua. Pertarungan dewa adalah kompetisi pertarungan yang diatur oleh roh dewa. Setiap aturan dilakukan dan ditegakkan oleh roh dewa. Jika orang kalah, mereka mendapatkan perlindungan dari roh dewa. Bahkan para bangsawan dari 7 kerajaan dan mereka yang memiliki Blood Pulse yang diwarisi tidak diizinkan untuk melanggar aturan. Hansen membuat roh dewa mengunci seseorang yang telah kalah dalam pertarungan dan meninggalkan medan pertempuran luar angkasa. Ini tampaknya mustahil. Bukan hanya Yan Dan yang tidak percaya akan hal ini. Tidak ada yang mempercayainya. Hansen tahu roh dewa tidak akan mendengarkan perintahnya, tetapi dia belum mengatakan apa yang harus dia kendalikan roh dewa. Dia ingin memberitahu roh dewa bahwa orang yang melarikan diri itu adalah orang mati dan bahwa mereka tidak boleh menjadi bagian dari ini. Ketika Hansen berbicara, dia melanggar aturan dunia. Dia mendorong kekuatannya secara maksimal dan terus memompa kekuatan ke busur yang dia pegang. Hansen ini terlalu sombong, kata MT God dengan dingin. Beraninya dia mengancam kita. Yan Dan adalah pewaris Blood Pulse, jadi kata-kata Hansen membuat MT God sangat marah. Momen God membungkuk kepada pemimpin Aula dan berkata, "Tuan, Hansen melanggar aturan lagi. Aku khawatir dia hanya akan menjadi Qin Xiu berikutnya. Apakah kita benar-benar akan mundur dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan?" Meskipun Hansen salah, itu bukan masalah besar, kata roh dewa lainnya. Tidak perlu terpaku pada hal-hal sepele seperti itu. Bagaimanapun, dia memiliki kesempatan untuk mengambil langkah selanjutnya. Bisakah kita membiarkan dia menghancurkan dunia yang telah kita kembangkan tanpa lelah hanya karena dia mungkin menempuh langkah itu? MT God tampak marah saat dia berbicara. Apa yang kamu katakan salah? Segala hal terjadi untuk suatu alasan. God Chaos Party mengirim orang untuk melenyapkannya. Apakah kamu berharap Hansen hanya berdiri dan membiarkan orang-orang itu menjatuhkannya? Apakah kamu memanggilnya bebek duduk? 12 roh dewa terbelah di tengah dengan masing-masing pihak berbagi satu dari dua pendapat. Satu pihak ingin mengikat Hansen atau bahkan membunuhnya saat diperlukan. Sisi lain berpikir mereka tidak boleh ikut campur dan membiarkan tindakan Hansen meluncur. Hanya satu atau dua roh dewa yang ambivalen atau netral tentang itu semua. Pemimpin Aula menghela nafas dan berkata, "Mari kita kunci saja medan pertempuran luar angkasa. Jika tidak, seluruh medan pertempuran luar angkasa akan dihancurkan." "Ya, Tuan." Pemimpin Aula telah memutuskan. Meskipun beberapa roh dewa tidak setuju dengan pilihan itu, mereka menahan lidah mereka tentang hal itu. Ditambah lagi, mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Hansen menghancurkan medan pertempuran luar angkasa, itu akan berdampak lebih buruk pada roh dewa. Ruang dan waktu di Aula Geno berbeda dari dunia luar. Roh dewa telah berbicara untuk waktu yang lama. Ke dunia luar, hanya 1 detik telah berlalu. Yan Dan tidak meninggalkan medan pertempuran, tetapi terowongan ruang angkasa berada di ambang penutupan. Pada saat ini, terowongan ruang angkasa yang ditutup dibuka kembali. Yan Dan hampir melarikan diri, tetapi dia segera berteleportasi kembali ke medan pertempuran luar angkasa. Yan Dan tampak terkejut karena kembali ke medan pertempuran luar angkasa. Wajahnya tidak bisa digambarkan. Terowongan luar angkasa di belakangnya telah hilang. Kenapa seperti ini? Aku kalah. Aku sudah kalah. Tuan roh dewa, aku sudah kalah. Kenapa? Yan Dan memohon kekalahan lagi, tapi ruang medan pertempuran tidak bergerak. Tidak ada terowongan melalui ruang yang muncul. Seluruh medan pertempuran luar angkasa sunyi senyap. Alam semesta besar juga mati sunyi. Tidak ada yang percaya ini akan terjadi. Roh dewa benar-benar melakukan apa yang dikatakan dolar. Mereka mengunci medan pertempuran luar angkasa. Dewa, kenapa? Aku seorang pemuja yang setia. Aku melakukan semuanya dengan benar dan tidak pernah sekalipun menyinggung perasaan kamu. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Di mana keadilannya? Di mana hukum yang kita patuhi? Di mana para dewa sekarang? Yan Dan dengan sedih meraung. Dia mempertanyakan langit. Orang-orang dan bangsawan kerajaan Yan semuanya tampak marah. Dari apa yang mereka lihat, Yan Dan telah menerima perlakuan tidak adil. Kamu tidak mematuhi roh dewa. Itu artinya kamu harus mati. Suara Hansen terdengar dingin. Itu seperti dia memerintahkan penghakiman dewa. Dia melepaskan tali busur yang dia tarik sejauh yang dia bisa. Itu tampak seperti bulan purnama. Bis. Saat panah meninggalkan talinya, ia menghilang. Yan Dan tidak dapat melihat panah. Dia kaget dan takut. Dia tahu dia tidak bisa melindungi dirinya dari kekuatan panah itu. Dia ingin hidup, jadi dia melepaskan 3 ras gen langka yang bergabung dengannya. Ada burung dewa yang terbuat dari api, ular aneh mata iblis, dan Yan perut putih punggung hitam. Mereka semua muncul di depan Yan Dan. Mereka semua melindunginya. Kekuatan 3 ras gen langka meledak. Mereka membentuk barisan di depan Yan Dan. Pada saat itu seperti kekuatan tak terlihat yang menembus benteng. Tubuh dari 3 ras gen langka terlempar, meninggalkan lubang berdarah di masing-masing saat kekuatan tak terlihat melewatinya. Kekuatan tak terlihat tidak berhenti di situ. Kepala Yan Dan, di balik semua ras gen, menjadi penerima lubang. Sekarang, penonton bisa melihat panah hitam itu berhasil menancap di dahi Yan Dan. Itu menembus bagian belakang kepalanya dan menghilang ke bawah. Pang! 3 ras gen langka meledak pada saat yang bersamaan. Mereka berubah menjadi langit yang penuh dengan hujan darah. Mayat Yan Dan jatuh dari luar angkasa dengan mata terbuka lebar. Alam semesta menjadi sunyi senyap. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka.
Satu panah telah berhasil menghilangkan 3 ras gen langka dan membunuh elit, Yan Dan. Teknik panah yang kejam itu membuat takut semua orang yang menontonnya. Bagian yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa panah itu mampu membunuh Yan Dan setelah dia kalah dalam pertarungan. Implikasi dari ini jauh lebih menakutkan daripada panah itu sendiri. Meskipun dolar mengatakan Yan Dan telah melakukan penistaan terhadap roh dewa, orang-orang yang mengetahui hal ini curiga bahwa Yan Dan telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Dia seharusnya tidak mengaitkan dirinya dengan God Chaos Party. Meski begitu, para roh dewa tetap melanggar aturan mereka sendiri. Seorang pria yang membuat roh dewa membengkokkan salah satu aturan mereka sendiri lebih menakutkan daripada panah yang bisa dia tembakkan. Orang-orang takut memikirkan hal seperti itu. Panah ini tidak hanya membunuh seseorang, itu membunuh hati banyak orang. Raja-raja dari 7 kerajaan semuanya dengan aneh melihat tubuh di medan pertempuran luar angkasa. Para bangsawan mewakili hukum dan ketertiban, tetapi tubuh itu mampu melanggar aturan roh dewa. Penghancur aturan itu membuat mereka merasa sangat khawatir. Apakah dolar adalah anggota God Chaos Party? Pemikiran elit. Sebagian besar tidak berpendapat demikian. Seorang anggota God Chaos Party tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan dewa. Kalau tidak, Rocky tidak akan membantu Yan Dan. Dia bisa melakukan ini sendiri. Namun, dolar bukan anggota dari anggota God Chaos Party tetapi masih bisa melakukan itu. Itu membuat orang merasa aneh. Dolar adalah milik dewa kekayaan. Siapakah dewa kekayaan itu? Bagaimana anggotanya bisa membuat semua roh dewa setuju dengannya? Seberapa kuatkah dewa kekayaan? Apakah dia ribut God Spirit? Orang-orang sangat ingin mengetahui di mana kuil dewa kekayaan bersemayam. Setelah pertarungan ini, 7 kerajaan mengirim banyak orang untuk menjelajahi alam semesta untuk mencari kuil dewa kekayaan. Setelah Hansen membunuh Yan Dan, dia keluar dari medan pertempuran luar angkasa dan kembali ke Kastil Feng. Dia tahu Bauer mungkin baik-baik saja, tapi dia masih khawatir. Bab 3187, Memotong Kertas, Subscribe Penatua. Sebuah gunung menembus langit, kuil dewa yang aneh sedang berada di puncaknya. Struktur kuil dewa sangat jelas. Aula utama hanya setinggi 9 kaki. Itu memiliki beberapa aula samping. Secara keseluruhan, itu terlihat sangat besar, tetapi kuil dewa besar seperti itu memberi orang perasaan bahwa kuil itu dapat dengan mudah pecah. Sulit untuk menggambarkan betapa anehnya itu. Ketika seseorang melihat sedikit lebih dekat, seseorang menyadari bahwa kuil dewa terdiri dari zat putih. Sepertinya terbuat dari kertas. Tidak heran jika itu tampak seperti tempat yang bisa dengan mudah jatuh dengan satu tusukan. Segala sesuatu tentang kuil putih itu aneh. Bahkan meja, altar dewa, kompor dewa, dan patung dewa terbuat dari kertas. Rasanya seperti tempat yang sangat seram dan menakutkan. Bauer memandang kuil dewa dengan penuh minat. Dia tampaknya agak tertarik dengan tempat itu. Bauer memandang Rocky dan bertanya dengan kedipan matanya, apa yang akan terjadi jika aku menyalakan korek api di sini? Ini adalah kuil dewa. Itu bukan kertas biasa. Air, api, atau jenis senjata lainnya tidak dapat benar-benar membahayakan kuil ini. Rocky duduk di kursi kertas. Dia menjentikkan tangannya dan meminta 2 orang kertas seukuran manusia membawa piring ke depan. Mereka membawa piring kertas dan cangkir kertas. Mereka menuangkan secangkir kopi untuk Rocky D. Rocky D meminum kopinya dengan sikap elegan saat dia bertanya kepada Bauer, apa yang ingin diminum putri kecil yang lucu? Aku ingin minum teh. Bauer tidak sopan. Dia hanya duduk di kursi kertas. Kertas putih tipis itu berubah menjadi bentuk es. Bauer duduk di atasnya. Kertas itu bergetar seperti sayap tipis jangkrik, tetapi tidak patah. Dalam beberapa hal, itu seperti kursi goyang. Pembantu kertas dengan cepat membawakan secangkir teh. Bauer memandang manusia kertas yang terbuat dari kertas dengan rasa ingin tahu yang tulus. Orang-orang kertas ini terlihat agak lucu, kata Bauer. Dia memperhatikan orang-orang kertas dengan penuh minat saat dia mengambil cangkir teh untuk membasahi peluitnya. Jika kamu mau, aku dapat memberi kamu beberapa orang kertas ini. Aku bisa memotongnya menjadi wajah yang kamu suka. Jika ada selebritas atau jenderal tampan yang kamu kagumi, aku dapat memotongnya untuk kamu. Rocky D meminum kopinya dengan senyuman hangat. Aku suka wajahmu. Mengapa kamu tidak memberi aku orang kertas yang mirip dengan kamu? Bauer dengan gembira menatap Rocky D. 1. Mata Rocky D sedikit berkedut. Dia memandang Bauer, yang memiliki sepasang mata besar yang berkilauan. Dia tampak seperti mata air yang jernih tanpa debu. Itu tidak terlihat seperti sedang membuat lelucon atau mempermainkannya. Ditambah lagi, Bauer telah mengikutinya ke sana tanpa masalah. Rocky D hanya mengira dia adalah anak yang suka bermain-main. Setelah memikirkannya, bibir Rocky D mengembangkan senyuman. Jenggotnya terangkat saat dia berpikir, aku benar-benar pria tampan yang memiliki ribuan wanita dan dewi yang mencintaiku. Terlepas dari betapa merepotkannya untuk terlihat sebagus ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menjadi begitu menarik. Dia terlihat sangat sombong saat alisnya terangkat. Rocky D meletakkan cangkirnya. Dia batuk ringan dan bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Bauer mengangguk. Tangan kecilnya menjadi 2 kepalan kecil di depan dadanya. Dia menatap Rocky D dengan gembira saat dia menjawab, ya. Aku sangat menginginkannya. Jika wajahmu menjadi manusia kertas, itu akan terlihat sangat bagus. Rocky D tersenyum dan mengangguk. Baik, karena kamu begitu tulus tentang hal ini, aku dapat membuatkan satu untuk kamu.
Tapi ini edisi terbatas, oke. Hanya akan ada satu di seluruh alam semesta ini. Kamu harus menjaganya dengan sangat hati-hati. Aku akan memperlakukannya seperti hal terpenting dalam hidup aku. Bauer mengangkat kepalanya seolah-olah dia membuat janji yang serius dan mendalam. Rocky menyukai sikap Bauer. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dan berkata, setelah aku membuatkanmu ini, kamu harus tinggal di sini dengan baik sampai ayahmu datang menjemputmu. Dengan salinan kertas kamu, tidak apa-apa jika ayah aku tidak datang, kata Bauer. Rocky merasa sangat sombong dan berpikir, menjadi terlalu menawan adalah hal yang buruk. Bahkan seorang gadis kecil seperti dia naksir aku menjadi ayahnya. Mendesah, ini sangat merepotkan. 2. Setelah itu, Rocky mengambil selembar kertas. Telunjuk dan jari tengah tangan kanannya berperilaku seperti gunting yang memotong lembaran. Dia terus memotong untuk memotong wajahnya. Dia berusaha keras untuk tugas itu. Harus disebutkan bahwa skill Rocky sangat bagus. Meskipun itu hanya akan menjadi sesuatu seperti siluet tanpa detail wajah yang tepat, itu sangat mirip dengannya. Bahkan janggut kecil di atasnya sedikit terangkat. Setelah dipotong, Rocky memangkasnya sedikit dan dengan senang hati memberikannya kepada Bauer. Kamu harus menjaga benda ini seolah-olah itu adalah anakmu. Ini adalah siluet yang unik. Bauer mengambil siluet kertas dan tampak seperti sangat menghargainya. Dia berkata, terima kasih, Paman. Paman, mata Rocky berkedut. Dia menepuk kepala Bauer dan tersenyum. Putri kecil, kamu harus berpikir untuk memanggilku Tuan Dewa. Jika kamu benar-benar ingin mulai memanggil aku Tuan Menteri yang tampan, aku pikir itu agak keren. Terserah kamu, tentu saja. Kurasa memanggilmu Paman sangat pas, kata Bauer sambil menatap Rocky. Wajah Rocky terlihat agak murung. Dia mendengus. Masa bodoh. Kamu hanya tinggal di sini dan duduk diam sampai Hansen datang menjemput kamu. Oke, jika kamu di sini bersama aku, tidak apa-apa jika ayah aku tidak muncul, kata Bauer sambil tertawa. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kamu. Kamu dapat menghibur diri sendiri untuk menghabiskan waktu. Setelah Rocky mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Tidak, aku ingin kamu bermain denganku, kata Bauer sambil menggelengkan kepalanya. Siapa di dunia ini yang akan membuang waktu bermain denganmu? Lagi pula, aku orang yang sangat sibuk. Rocky ingin mengabaikan Bauer. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kuil dewa. Setelah berjalan beberapa langkah, ia merasa tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dia berjalan kembali ke Bauer. Apa yang terjadi? Wajah Rocky berubah. Dia mencoba menggunakan kekuatan untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Dia kemudian melihat Bauer bermain dengan kertas yang baru saja dia buat. Salam, Bauer memegang kertas itu. Dia membuat tukang kertas melakukan gerakan memberi hormat. Tubuh Rocky mengangkat tangan kanannya atas kemauannya sendiri. Dia tidak memiliki suara di dalamnya. Dia tiba-tiba seperti orang kertas. Dia melakukan gerakan memberi hormat. Wajah Rocky berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki kekuatan kendali itu. Bukankah dia seorang gadis manusia? Seorang gadis manusia pada usia itu seharusnya tidak memiliki kekuatan jahat seperti itu. Bahkan dengan ras gen yang kuat, tidak mungkin dia bisa menyalurkan begitu banyak kekuatan tanpa kesalahan. Dia bahkan tidak bergabung dengan ras gen. Ini, apa yang terjadi? Rocky kini menyesali perbuatannya. Jika dia tidak memotong siluetnya sendiri untuk Bauer dan memberikannya padanya, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa mengendalikannya. Selain dirinya dan salah satu dari 12 roh dewa pemusnahan, dia tidak pernah menyangka akan ada makhluk lain dengan jenis kekuatan yang sama dan cukup kuat untuk mengendalikannya. Bahkan roh dewa dari 12 roh dewa pemusnahan tidak akan mampu mengendalikannya sepenuhnya dengan bentuk kertasnya. Ambil sampah. Bauer menggerakkan manusia kertas untuk membuka kakinya dan berjongkok ke posisi buang air besar. 2. Tidak, aku seorang pria terhormat, bagaimana aku bisa melakukan tindakan memalukan seperti itu? Rocky berteriak sekuat tenaga. Wajahnya menjadi merah. Dia ingin memukul dinding. Tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia tampak seperti tukang kertas yang sedang membuang sampah. Bab 3188, Tes Denyut Darah, Subscribe Penatua. Ambil hidungmu, merangkak seperti anjing, kencing seperti anjing, Bauer sedang bermain dengan manusia kertas. Rocky merasa sangat malu. Mengapa kamu tidak membunuhku saja? Rocky dengan marah meneriaki Bauer. Paman, mengapa aku membunuhmu? Kamu adalah orang yang baik. Jika kamu mati, tidak ada yang bisa bermain denganku, jawab Bauer sambil memiringkan kepalanya dan menatap Rocky. Rocky telah menegaskan posisi anjing mengencingi saat dia dengan marah menjawab, siapa kamu? Tidak mungkin kamu adalah Putri Hansen. Dia merasa seolah-olah dia telah benar-benar tertipu. Dia adalah orang yang sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa menjadi putri manusia? Paman, pertanyaanmu sangat aneh, kata Bauer sambil menatap Rocky dengan bingung. Aku putri ayahku. Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa menjadi Putri Hansen. Tidak mungkin manusia bisa melahirkan anak perempuan seperti kamu. Rocky tahu bahwa Bauer tidak berbohong. Meskipun dia sedikit mempercayainya, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Jantungnya melonjak. Dia berkedip dan berkata, aku pikir Hansen pasti telah memberitahu kamu kebohongan putih. Dia bukan seorang ayah. Dia palsu. Itu benar-benar omong kosong, kata Bauer sambil tersenyum.
Aku putri ayahku. Rocky dengan cepat menjawab, sangat mudah untuk mengetahui apakah kamu adalah putri sejati Hansen. Yang harus kita lakukan hanyalah melakukan tes untuk menemukan kebenaran. Bagaimana kita mengujinya? Bauer bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada harta karun di belakang kuil dewa, kata Rocky. Itu adalah harta karun milik God Chaos Party. Yang harus kamu lakukan adalah memasukkan setetes darah ke item dewa itu. Item dewa kemudian dapat menganalisis gen kamu. Ini akan melacak kamu kembali ke asal kamu dan mencari tahu dari mana kamu berasal. Itu bisa melacak nenek moyangmu. Benarkah? Itu menarik. Setelah Bauer mengatakan itu, dia berjalan di belakang kuil dewa. Dia masih memegang kertas itu. Rocky mengikuti Bauer di belakang kuil dewa, tetapi tidak dengan keinginannya sendiri. Mereka berdua pergi ke belakang aula utama. Mereka melihat sesuatu yang terlihat seperti sumur. Sebuah tripod perunggu berada di tengah sumur. Meskipun tripod itu hanya setinggi 3 kaki, itu terlihat sangat tua. Tripod memiliki banyak simbol misterius di atasnya. Bauer melihat ke tripod perunggu dan bertanya, apakah itu harta yang kamu maksud? Itu sangat sederhana. Rocky dengan cepat berkata, jangan melihatnya seperti itu. Tentu saja, mungkin terlihat sangat normal, tetapi tripod perunggu ini dibuat dari gen dewa. Ini memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa, dan hanya ada dari mereka yang ada. Kamu tidak akan pernah dapat menemukan yang lain selama kamu hidup. Apakah ini benar-benar unik dan bagus? Bauer bertanya sambil melihat tripod. Apakah kamu mengatakan aku dapat mengetahui siapa keluargaku hanya dengan setetes darah? Ya, kata Rocky. Meskipun tidak seperti batu 3 kehidupan yang dapat mengetahui 3 kehidupan dan 3 kehidupan masa lalu, tripod ini dapat mengetahui kebenaran garis keturunan dalam keluarga kamu. Jika kamu ingin bergabung dengan God Chaos Party, kamu harus menggunakan tripod ini untuk mengetahuinya. Itu tidak pernah salah selama bertahun-tahun telah digunakan. Kalau begitu, mari kita coba, kata Bauer. Dia memindahkan pria kertas itu. Rocky didorong ke arah tripod perunggu. Rocky sangat ketakutan hingga berteriak, tidak, tidak, tidak. Sayang sekali dia dikendalikan oleh tukang kertas dan tidak mampu melawan atau menjauh. Dia berjalan di depan tripod perunggu. Dia mengulurkan jarinya dan meletakkannya di atas tripod perunggu. Bauer mengambil pedang kayu kecil yang diberikan Jian Bugu padanya. Dia menggunakannya untuk memotong jari Rocky. Pedang yang tampak biasa itu memiliki pikiran pedang, dan dengan demikian ia mampu memotong jari Rocky. Untuk hanya satu pikiran pedang yang melukai tubuh Rocky seperti itu, bahkan Rocky pun tidak akan percaya bahwa itu adalah pedang kayu jika dia tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Bajingan itu Jian Bugu. Pikiran pedangnya sudah pada tahap seperti itu. Rocky terkejut. Tetesan darah mengalir dari jari Rocky dan jatuh ke tripod. Simbol pada tripod tiba-tiba menyala. Mata Bauer terbuka lebar saat dia melihat tripod dengan kaget. Cahaya pada tripod terus berubah. Itu seperti font cahaya tak berujung sekarang beroperasi. Tidak lama kemudian, bayangan cahaya keluar dari tripod. Bayangan cahaya itu seperti proyektor. Itu seperti hologram yang menciptakan bentuk tubuh. Itu mengungkapkan Dewa Kertas, juga dikenal sebagai Rocky. Itu tampak seperti Rocky tanpa pakaian yang dikenakannya. Tubuh Rocky mulai berubah. Dia menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kemudian, tubuhnya mulai berubah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kucing biasa dengan bayangan hitam. Itu adalah bayangan kucing, jadi tidak padat, tetapi juga memiliki kehidupan. Itu sangat aneh. Bayangan kucing semakin mengecil. Itu berubah menjadi kucing yang gemuk dan imut, meskipun kecil. Kemudian berubah menjadi telur gen. Paman, kamu kucing. Bauer dengan aneh menatap Rocky. Aku bukan kucing. Itu adalah bayangan hantu. Kamu tidak mengerti apa itu hantu bayangan. Rocky yang merasa malu mencoba mengoreksi Bauer. Tapi itu terlihat seperti kucing, kata Bauer dengan jujur. Rocky merasa hancur. Wajahnya memerah, tapi dia tutup mulut. Dia tidak ingin berbicara dengan Bauer lagi. Setelah Rocky berubah menjadi telur gen, video berhenti diputar. Tripod perunggu kembali normal. Bauer memiringkan kepalanya saat dia bertanya, mengapa aku tidak melihat ibu dan ayahmu? Aku adalah ras gen langka yang lahir dalam denyut nadi dewa, kata Rocky. Tentu saja, aku tidak punya orang tua. Jika kamu memiliki orang tua, tripod perunggu akan menunjukkan kepada mereka. Oke, Bauer punya waktu singkat untuk memikirkannya. Dia berjalan di depan tripod perunggu, mengulurkan jarinya, menggigitnya, dan membiarkan setetes darah jatuh di atasnya. Bauer tahu di awalnya keluar dari labu, tapi dia ingin tahu apakah ada garis keturunan lain yang terkait dengannya. Dia tidak benar-benar ingin mengetahui apakah dia putri Hansen atau bukan. Darah Bauer memasuki tripod perunggu. Tripod perunggu mulai bersinar. Simbol pada tripod mulai bersinar seperti matahari. Mereka mulai mencair. Mata Rocky dilurus saat menonton ini. Dia adalah menteri dari God Chaos Party. Dia telah melihat banyak dari tes ini sebelumnya. Dia telah melihat ras gen langka yang berubah menjadi ras gen roh dewa atau bahkan roh dewa pemusnahan yang jatuh. Setiap kali dia mengujinya di masa lalu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. 3 kaki perunggu dibakar menjadi jus baja. Itu meleleh dengan cepat. Banyak merah, jus perunggu menetes. Saat tripod perunggu runtuh, tripod perunggu memiliki bayangan. Bayangan cahaya terbentuk di udara. Tripod perunggu runtuh. Ada jus perunggu mendidih di mana-mana saat bayangan memudar. Rocky membeku saat dia melihat tripod perunggu. Matanya melebar, dan bibirnya mulai bergetar.
Dia tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia memandang Bauer. Pita suaranya bergetar saat dia berkata, kamu, Rocky Lee adalah orang berdosa, jadi tolong maafkan aku. Jika Rocky Lee bisa bergerak, dia pasti sudah bersujud sebelum Bauer. Bab 3189, nama yang tidak dapat diucapkan. Bauer berkedip dan menatap Rocky Lee. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu tahu siapa aku? Ya, tidak, Rocky Lee tidak masuk akal. Jadi, kamu kenal aku atau tidak? Bauer bertanya dengan cemberut. Aku mengetahui keberadaan kamu, tetapi aku belum pernah melihat kamu sebelumnya, kata Rocky Lee dengan cepat. Oh, kalau begitu, katakan padaku siapa menurutmu aku, kata Bauer. Dia menyipitkan matanya saat dia mengintip Rocky Lee. Rocky Lee menunjukkan senyum masam sambil berkata, aku tidak berani mengatakannya. Karena itu, aku tidak akan mengatakannya. Jika aku berani menyebut nama kamu, dunia ini akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Apa maksudnya? Mata Bauer berkedip berulang kali. Kamu harus percaya bahwa aku, Rocky Lee, hanya menurutimu dengan tekun, kata Rocky Lee dengan tulus. Jika kamu rela aku mati, aku akan mati dengan senang hati. Aku akan mati dalam pelayanan kamu dengan terhormat. Aku tidak suka cara kamu berbicara kepada aku sekarang, kata Bauer. Jika kamu berbicara kepada aku seperti ini lagi, aku akan merobek kertas ini menjadi dua. Dia mengangkat pria kertas itu tinggi-tinggi. Sepertinya dia akan merobeknya. Rocky Lee tetap tenang. Jika itu bisa menjaga rahasiamu, aku bersedia menyerahkan hidupku untuk tujuan itu. Setelah itu, Rocky Lee memejamkan mata seolah-olah dia rela siap menyambut ajal. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mampu membunuh seseorang? Wajah Bauer tampak redup. Jika kematianku bisa memberimu kesenangan, maka kesenangan itu milikku sepenuhnya, kata Rocky Lee dengan serius. Bauer menatap Rocky Lee sebentar. Dia kemudian mengambil kertas itu dan melambaikannya ke arah Rocky Lee. Tubuh Rocky Lee terbang menuju manusia kertas. Tubuhnya semakin mengecil. Dia bergabung dengan manusia kertas. Pria kertas itu hanya siluet, tetapi sekarang memiliki warna dan wajah. Ia telah menjadi manusia kertas yang berwarna-warni. Bila kamu ingin memberitahu aku, kamu bisa datang dan berbicara dengan aku. Bauer tampak agak kesal. Dia mengeluarkan sebuah buku dan menempelkan Rocky Lee, si tukang kertas, di dalam halaman-halaman buku itu. Setelah melakukan itu, Bauer mendorong kacamata hitam ke wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri. Ada apa dengan pria ini? Sepertinya dia benar-benar tidak takut mati. Pembantu naga telah menerima perintah untuk menunggu di luar kastil Feng dan menunggu kembalinya Hansen. Dia akhirnya melihat Hansen muncul dari kastil, jadi dia berjalan ke depan dan dengan santai berkata, kemarilah. Ikuti aku jika kamu ingin melihat Bauer. Tentu, Hansen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk dan mengikuti pelayan naga itu. Pembantu naga membuka terowongan melalui luar angkasa. Dia membawa Hansen bersamanya untuk melakukan perjalanan melewatinya. Mereka tiba di kuil Dewa Kertas di atas gunung. Kamu tunggu di sini. Pembantu naga berjalan di depan kuil Dewa dan berhenti. Dia membungkuk dan berteriak ke kuil Dewa Kertas, Tuan Menteri, Hansen ada di sini. Setelah beberapa saat menunggu jawaban, tidak ada yang datang dari Rocky Lee. Ini membuat pelayan naga mengerutkan kening. Dia membungkuk lagi dan berkata, Tuan Menteri, aku telah membawa Hansen ke sini. Tetap saja, tidak ada yang menjawabnya. Pintu kertas kuil Dewa Kertas terbuka. Seorang gadis kecil yang lucu muncul dari baliknya. Setelah melihat Bauer berjalan keluar, pelayan naga itu ketakutan. Dia dengan cepat sepertinya memahami sesuatu. Dia sangat marah, jadi dia meraih Bauer dan berteriak, apa yang kamu lakukan pada Tuan Menteri? Bis. Pedang kayu terbang di atas Bauer. Itu pergi di depannya. Pedang kayu itu biasa saja, tetapi pikiran pedang itu sangat suci sehingga seperti dewa yang tidak berani dilanggar. Itu menghancurkan pelayan naga dan menjepitnya ke tanah. Dia tidak bisa meluruskan punggungnya. Rasanya seperti pedang yang sangat berat menghancurkannya. Bauer melompat ke dada Hansen dan mengeluh, ayah, kamu sangat lambat. Aku khawatir aku datang terlalu cepat dan merusak kesenangan kamu. Hansen tersenyum. Melihat Bauer aman dan sehat, dia merasa sangat lega dan bertanya, di mana Rocky Lee? Dia ada di sini. Bauer membuka buku yang dia simpan di samping dadanya. Dia mengeluarkan formulir kertas Rocky Lee. Ini Rocky Lee. Hansen menatap pria kertas itu dengan kaget. Itu memang terlihat seperti Rocky Lee. Itu seperti versi mini dari dirinya. Itu tampak seperti manusia kertas yang digambar di atasnya. Apa yang kamu lihat? Jika bukan karena Tuan Bauer, kamu akan mati. Rocky Lee merasa gusar dilihat oleh Hansen. Kamu tidak bercanda, dan dia bisa berbicara. Hansen berpikir ini agak menarik. Dia memegang kepala manusia kertas dan mengatakan betapa rasanya seperti kertas. Rocky Lee merasa sangat malu, jadi dia berteriak, lepaskan aku. Dia masih terjebak dalam bentuk kertas, jadi dia tidak bisa melawan. Hansen mengangkat kepalanya. Lepaskan Tuan Menteri, teriak pelayan naga dengan marah. Dia ingin berdiri, tetapi kekuatan pikiran pedang membuat tulangnya retak. Sepertinya dia akan pecah. Dia tidak bisa berdiri. Itu adalah pikiran pedang yang sangat kuat. Tuan Jian lebih kuat dari yang aku kira. Tidak heran mengapa dia dianggap sebagai pendekar pedang terbesar di kerajaan Qin. Hansen menatap pedang kayu itu dengan kaget.
Kekuatan pelayan naga hampir mirip dengan ratu pemenggalan kepala, tetapi pedang kayu mampu menahannya. Pikiran pedang tuannya pasti menakutkan. Hansen memberikan tukang kertas Rocky kepada Bauer dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dia bisa seperti itu. Bauer mendorong kacamata hitamnya dan tersenyum. Aku mensimulasikan kekuatannya dan menggunakannya kembali pada dirinya sendiri. Kekuatannya cukup menarik. Aku lupa tentang trik itu. Hansen baru ingat kacamata harta karun yang dimilikinya. Dia tidak menyangka kekuatan kacamata itu efektif bahkan di alam semesta kerajaan. Bauer tampak aneh. Dia memberitahu Hansen tentang pengalamannya dengan Rocky D. Hansen terkejut mendengarnya. Dia melihat Rocky D versi kertas dan bertanya, Rocky D, apakah kamu tahu sesuatu tentang sejarah Bauer? Jika kamu memberitahu aku bisa membiarkan kamu pergi. Rocky D memandangnya dengan jijik. Dia mengangkat bibirnya dan berkata, kamu tidak memiliki kredensial yang diperlukan untuk berbicara dengan aku. Bicaralah dengan baik pada ayahku. Bauer mengulurkan tangannya dan meremas wajah Rocky D. Aduh, Rocky D berteriak. Terserah, kata Hansen. Ayo kita kembali saja. Bawa pedang kayu Tuan Jian. Aku yakin itu sangat penting baginya, jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk mengembalikannya kepada Tuan Jian. Pedang kayu adalah barang biasa, tetapi pedang itu memiliki pikiran pedang Jian Bugu. Itu seperti pedang diri Jian Bugu. Hansen tidak mengerti mengapa Jian Bugu menggunakan pedang kayu untuk pedangnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat pikiran pedang, itu sangat lemah. Jika Tuan Jian menghadapi musuh yang sekuat dia, pedang itu akan menjadi tidak berguna. Bauer mengambil kembali pedang kayu itu. Pembantu naga itu bebas. Dia berubah menjadi naga hitam besar dan meraung pada Hansen dan Bauer. Pang! Hansen mengumpulkan kekuatan. Dia meninju pelayan naga dan mengirimnya terbang. Tubuh raksasa itu seperti gunung yang bergetar. Jangan bunuh dia, Rocky D berteriak. Ayah, biarkan dia hidup, kata Bauer dengan kedipan matanya. Bab 3190, menebak, subscribe Penatua. Hansen dan Bauer pergi ke kastil keluarga Feng. Pembantu naga mengikuti mereka dari belakang. Dia tahu dia tidak akan mampu melawan mereka, tetapi tekadnya belum sepenuhnya hancur. Hansen agak khawatir. Alih-alih mengusir pelayan naga itu, dia membiarkannya kembali ke kastil keluarga Feng. Dia mengambil tukang kertas Rocky D dari Bauer dan pergi ke taman. Rocky D, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Hansen meletakkan Rocky D di atas meja batu. Dia melirik pelayan naga, yang menatap mereka dengan saksama. Rocky D memindahkan badan kertasnya. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih memberitahu pelayan naga, kamu bisa menunggu di luar taman. Pembantu naga mematuhi perintah dan menunggu di luar taman. Bahkan dari sana, dia masih menonton. Setelah pelayan naga pergi, Hansen berbicara dengan Rocky D. Rocky D, sepertinya kamu tahu sesuatu. Mengapa kamu tidak menumpahkan kacangnya? Rocky D menepuk dadanya sendiri dan dengan dingin menjawab, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan untuk berbicara denganku dalam kapasitas seperti itu? Aku ayah Bauer, kata Hansen dingin. Rocky D segera melompat dan berkata, kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Jika kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah ayah Tuan Bauer, aku akan membunuh kamu. Hansen tersenyum, kamu tidak dapat menyangkal bahwa akulah yang membesarkannya dari bayi. Rocky D menggerakkan bibirnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak mau mengatakan apa-apa lagi, lalu bagaimana dengan aku? Hansen bertanya sambil tersenyum. Dia telah mengalami terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Dia bingung tentang banyak hal. Semakin banyak waktu yang dia habiskan untuk menebak, semakin banyak pengalaman yang dia miliki dalam hal menebak. Setelah melihat Rocky D tidak berbicara, Hansen mulai berbicara sendiri. Kamu memanggilnya Tuan Bauer dan sangat sopan padanya. Itu pasti berarti dia memiliki posisi yang lebih tinggi darimu. Itu juga berarti dia lebih kuat darimu. Orang-orang sepertimu akan pergi dan melawan roh dewa. Pada akhirnya, kamu berhasil menjadi lebih kuat dan berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Jadi, mengapa kamu memperlakukan seorang anak seperti seorang tuan? Namun, untuk itu, hanya ada satu kemungkinan. Kamu dan Bauer memiliki semacam koneksi, atau mungkin kamu berhutang budi padanya. Rocky dengan dingin mendengus. Dia tidak benar-benar mengatakan apa-apa. Hansen tertawa dan melanjutkan dengan berkata, tidak peduli apakah kamu berhutang budi padanya atau jika kamu berdua memiliki hubungan keluarga, orang-orang seperti kamu akan mengingatnya. Kamu tidak akan melupakan dia. Tidak mungkin kamu tidak mengenalinya pada awalnya, namun kamu tidak mengenalinya pada awalnya. Baru setelah kamu melakukan tes, kamu mengubah pendekatan kamu padanya. Kamu jelas melihat sesuatu dalam ujian yang memungkinkan kamu mengenalinya. Rocky tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Hansen dengan dingin. Aku mendengar Bauer mengatakan bahwa tripod perunggu adalah harta dari Partai Kekacauan Dewa. Itu adalah item yang memungkinkan anggota untuk menguji darah mereka, dan hanya ada satu alat seperti itu yang ada. Hansen memandang Rocky dan berkata, tapi tripod perunggu ini hanya bisa menguji darah. Itu tidak dapat menentukan kehidupan masa lalu seseorang. Jika seperti itu bukan reinkarnasi. Kamu hanya melihat Bauer dalam kehidupan ini, dan kamu hanya mengenali siapa dia dalam kehidupan ini. Mengapa kamu tidak mengenalinya pada awalnya? Kamu hanya mengenalinya setelah melihat bayangan cahaya darah pulsa Bauer. Hansen menyipitkan mata dan mengintip Rocky D.
Dia kemudian bertanya, apakah aku perlu terus berbicara? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Rocky Lee dengan dingin. Hansen memandang Rocky Lee dan berkata, Bauer dalam bahaya. Dia dalam bahaya besar. Apakah aku benar? Ya, jika aku jadi kamu, aku akan membiarkan dia pergi. Biarkan aku dan Bauer meninggalkan tempat ini. Rocky Lee mengucapkan kata-kata itu dengan nada suara biasa. Aku percaya apa yang kamu katakan itu benar. Jika aku tidak membiarkan Bauer pergi dan tidak ingin kamu kembali ke diri kamu yang dulu, apa yang kamu harapkan akan terjadi? Aku pikir Partai Kekacauan Dewa tidak akan membiarkan kamu, Tuan Menteri, menghilang begitu saja dan menghilang dari dunia. Jantung Rocky Lee melonjak. Sebelum dia berbicara lagi, Hansen berkata, aku dan Bauer seperti ayah dan anak. Tidak masalah apakah kamu menerima kenyataan itu atau tidak. Aku tidak akan membiarkan dia pergi dari sisiku. Aku tidak berpikir Bauer akan ingin meninggalkan sisi aku juga. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah itu. Jadi, jika kamu benar-benar berdiri di pihak Bauer, aku pikir ada satu atau dua hal yang dapat kamu katakan kepada aku. Kali ini, Rocky Lee tidak menyangkal banyak hal. Dia tetap diam tetapi tidak berbicara. Matanya tertuju pada Hansen. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu perlu tahu bahwa jika identitas Tuan Bauer terungkap, akan ada bencana yang mengguncang langit. Aku tidak bisa menahannya, dan kamu tidak bisa memegangnya. Kamu harus benar-benar memberitahuku siapa dia, kata Hansen. Itulah satu-satunya cara kita bisa bersiap, kan? Rocky Lee menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahu kamu namanya, dan aku tidak bisa mengungkapkan sejarahnya. Jika aku memberitahu kamu hal-hal ini, alam semesta akan terbalik. Sepertinya itu sangat serius. Hansen memandang Rocky Lee dan bertanya, pasti ada sesuatu yang bisa kamu katakan padaku, kan? Rocky Lee ragu-ragu dan berkata, sembunyikan dia. Jangan biarkan roh dewa menyadari siapa dia sebenarnya. Jangan biarkan Partai Kekacauan Dewa menemukannya, atau akan ada bencana besar. Aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya, kata Hansen dingin. Bauer tidak akan setuju dengan itu. Bahkan jika dia setuju dengan itu, aku tidak akan menerimanya. Setidaknya tidak sekarang, kata Rocky Lee. Kamu harus menunggu sampai dia dewasa. Mungkin dia bisa. Seberapa jauh dia harus berkembang? Haruskah dia menjadi kelas ribut? Hansen bertanya sebagai ujian. Aku tidak tahu, kata Rocky Lee. Dia tampak aneh saat berbicara. Batas Tuan Bauer bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak atau coba pahami. Hansen menatap Rocky Lee dan berkata, baik. Ini adalah pertanyaan terakhir. Selain kamu, apakah ada makhluk lain yang bisa mengungkap identitas Bauer? Ya, atau mungkin tidak ada, kata Rocky Lee dengan aneh. Lebih jelas, Hansen mengerutkan kening. Rocky Lee menghela nafas dan berkata, dulu, mungkin beberapa orang bisa mengetahuinya. Hari-hari ini, aku bahkan tidak bisa memastikan apakah orang-orang itu masih hidup. Bahkan jika mereka, aku tidak yakin mereka akan menyadarinya. Jika Tuan Bauer melakukan tes seperti tripod perunggu lagi, orang mungkin mengenali sesuatu. Menurut teorimu, Bauer aman. Hansen merasa sedikit lega. Jika aku tidak dapat mengenali siapa dia sejak awal, aku ragu ada banyak di dunia ini yang bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, kata Rocky Lee dengan keseriusan. Tetap saja, akan lebih baik baginya untuk tidak dipamerkan, untuk berjaga-jaga. Aku mengerti, kata Hansen. Kamu sebaiknya pergi. Pembatasan pada tubuh kamu sekarang dapat dihapus. Aku tidak berpikir kamu perlu Bauer untuk membatalkan mantra yang diberikan kepada kamu. Petik 2. Apakah kamu benar-benar melepaskan aku? Rocky Lee tampak terkejut. Menahanmu di sini pasti akan menarik lebih banyak masalah, kata Hansen dengan santai. Aku tidak ingin membunuhmu, oleh karena itu aku akan memilih untuk membiarkanmu pergi. Apakah kamu tidak takut aku akan membocorkan rahasia tentang Tuan Bauer? Tanya Rocky Lee. Aku takut, tapi aku rasa kamu tidak akan melakukannya. Setelah Bauer pergi, kamu bisa lari, tetapi kamu tidak melakukannya. Hansen tersenyum. Huff. Rocky Lee dengan dingin mendengus. Dia memutar kertas dan melompat. Di udara, dia menjadi dirinya yang sebenarnya lagi. Dia mengulurkan tukang kertas di tangannya kepada Hansen. Berikan tukang kertas ini kepada Tuan Bauer. Jika dia membutuhkannya, dia hanya perlu menggunakan tukang kertas, dan aku akan meminjamkannya bantuan aku. Setelah itu, Rocky Lee melemparkan tukang kertas itu ke arah Hansen seperti kartu. Dia berbalik dan meninggalkan taman, membawa pelayan naga bersamanya. Bab 3191, Subscribe Penatua. Sebelum terowongan ruang angkasa ditutup untuk keberangkatan mereka, Rocky Lee berbalik dan bertanya pada Hansen, apakah menurutmu menghancurkan dunia itu luar biasa? Ada kekuatan di antara menghancurkan dunia, dan kamu baru saja menghancurkan dunia. Tidak banyak elit yang bisa membunuhmu, tapi masih ada satu atau dua yang mungkin. Jika aku jadi kamu, aku akan membiarkan Tuan Bauer pergi bersamaku. Aku tidak akan menyerahkan putriku kepada siapapun, kata Hansen dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Rocky Lee mendengus dingin. Dia tidak menoleh saat dia pergi melalui terowongan ruang angkasa. Melihat terowongan ruang angkasa ditutup, Hansen berkata pada dirinya sendiri, jika ini benar-benar yang kupikirkan, maka ini semua akan menjadi masalah besar. Petik 2. Hansen memasuki 4 ronde pertarungan teratas, dan Bauer juga bergabung. Keberuntungan mereka juga tidak terlalu buruk. Mereka tidak diadu satu sama lain. Mereka harus melawan yang lain yang juga berada di 4 besar.
Hansen cukup terkejut dengan jumlah pemilih. Dalam pertandingan semifinal mereka, baik lawan Hansen maupun Bauer tidak muncul. Mereka telah menyerah dan berhenti. Itu adalah set semifinal paling membosankan yang pernah disaksikan, dan hal yang sama akan berlaku untuk final. Semifinal tidak terjadi, dan final juga tidak akan menggambarkan pertarungan besar. Bauer segera berhenti, yang memungkinkan Hansen mencapai peringkat 0-1 dalam pertarungan dewa. Dua orang lainnya sangat terkenal di alam semesta Geno. Adapun mereka kalah, orang tidak banyak bicara tentang hal itu. Semua orang tahu bahwa melawan Hansen kemungkinan besar akan sia-sia, jadi semua orang berpikir mereka juga akan berhenti jika berada di posisi mereka. Hal yang sama berlaku untuk melawan Bauer. Lagi pula, mereka bahkan berhasil membuat roh dewa melanggar aturan. Akan aneh bagi mereka untuk benar-benar mempertimbangkan untuk melawan pasangan itu. Tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran dengan lingkungan yang tidak adil seperti itu. Jika mereka memasuki medan pertempuran luar angkasa, mereka mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup bahkan jika mereka kalah. Jika mereka tidak kalah, mereka tidak bisa menggunakan ras gen roh dewa. Jika mereka menggunakannya, mereka akan dihukum oleh roh dewa yang telah mereka janjikan kesetiaan mereka. Jika mereka tidak menggunakannya dan tidak bisa melawan dolar dan ingot, itu akan menjadi pertarungan di mana mereka praktis melemparkan diri ke dalam tungku. Itu adalah keinginan kematian. Bahkan orang bodoh pun tahu tindakan terbaik. Hansen adalah pemenang paling tidak terhormat dalam sejarah pertarungan dewa, tetapi tidak ada yang mempertanyakan klaimnya sebagai pemenang dan kekuatan yang membuatnya menjadi posisi 0-1. Meskipun dia menang tanpa bertarung, Hansen merasa senang dengan hal itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri tentang apakah benar memenangkan pertarungan dewa tanpa bertarung atau tidak. Yang dia pedulikan hanyalah hasilnya. Ketika Hansen mendapatkan tempat pertama dalam pertarungan dewa, sebuah cahaya ditembakkan ke medan pertempuran luar angkasa. Itu mendarat di Hansen, membuat tubuhnya menghilang. Hansen tidak melawan. Itu adalah cahaya teleportasi. Itu tidak menyakitinya. Penglihatan Hansen terus-menerus melintas. Ketika dia bisa melihat lagi, dia menyadari bahwa dia berada di dalam aula dewa raksasa. Aula dewa adalah hal yang paling jelas untuk dikenali. Ada cahaya di tengah yang sangat tua dan misterius. Cahaya itu memiliki cahaya kecil. Setidaknya harus ada 10.000 dari mereka. Hansen tidak asing dengan lentera ini. 10.000 lentera adalah lentera ras. Setiap lentera ras memiliki nama ras di atasnya. Yang pertama masih very high. Hansen dengan hati-hati melihat lentera ras. Anehnya, dia tidak melihat lentera ras manusia. Jelas, manusia belum menyalakan lentera mereka. Dewa yang sulit dipahami sedang duduk di singgasana Dewa Aula Dewa. Hansen sangat akrab dengan pria itu. Sekarang, dia seharusnya memanggilnya God Hall Master, ribut God Spirit terkuat di alam semesta. Tidak mungkin manusia menyalakan lentera untuk diri mereka sendiri, kata pemimpin Aula Dewa dengan dingin. Aku sudah memberitahumu bahwa manusia seharusnya tidak ada di alam semesta Geno. Keberadaan mereka masuk akal, kata Hansen sambil tertawa. Jika manusia sudah ada di alam semesta Geno, mengapa kita tidak bisa menyalakan lentera? Fakta bahwa kamu tidak bisa berarti kamu tidak bisa, kata pemimpin God Hall. Tidak ada mengapa, kamu tidak bisa. Jika manusia benar-benar menyalakan lentera di alam semesta Geno, jangan menyebut yang lain sejenak, tetapi bahkan roh dewa seperti aku tidak akan mengabaikan peristiwa seperti itu. Membiarkan kristalizer menyalakan lentera adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, lagi pula, aku tidak terlalu peduli dengan manusia yang menyalakan lentera. Hadiah untuk menjadi yang pertama dalam pertarungan dewa seharusnya menjadi milikku sekarang, bukan? Hansen tersenyum pada pemimpin Aula Dewa saat dia berbicara. Baik, pemimpin Aula Dewa tidak menyebutkan apapun tentang Hansen yang melanggar aturan lagi. Dia setuju dengan dia agak cepat. Dia melemparkan telur gen ke Hansen. Itu mendarat di tangannya. Pemimpin Aula Dewa tersenyum pada Hansen. Dia memandangnya sambil berkata, itu adalah telur gen yang langka. Ini adalah kura-kura suci Suan. Apakah kamu puas sekarang? Aku pikir kamu mengatakan no. Satu akan dapat memilih telur gen langka mana yang dia inginkan. Bisakah aku tidak diberi kura-kura? Hansen melihat benda hitam pekat itu. Itu terlihat sangat rata-rata. Oke, pemimpin Aula Dewa bertepuk tangan. Roda keberuntungan muncul di depan Hansen. Hansen melihat roda keberuntungan saat dia bertanya, bagaimana irisannya begitu kosong? Bagaimana aku bisa tahu apa yang akan aku dapatkan? Pemimpin Aula Dewa tertawa. Kamu putar saja. Tidak peduli irisan mana yang kamu dapatkan, aku akan menuliskan kura-kura suci Suan. Jika kamu melakukan itu, lalu mengapa kamu membutuhkan roda keberuntungan untuk itu? Hansen memandang pemimpin Aula Dewa dengan ekspresi dingin. Yang penting bisa membuat kamu merasa memegang kendali. Itu bisa memuaskan dan memberi hati kamu sedikit sensasi. God Hall Leader menunjuk ke arah kemudi dan berkata, cepat dan putar benda itu. Apa gunanya berputar? Apa menurutmu aku sebebas itu? Mata Hansen berkedut saat dia berbicara. Oke, itu akan menghemat waktumu. Pemimpin Aula Dewa mengagumi kemampuan Hansen untuk memahami begitu banyak. Dia bertepuk tangan, roda besar keberuntungan menghilang. Biasanya, kamu tidak perlu datang ke sini untuk mengklaim hadiahmu, kata pemimpin Aula Dewa sambil tersenyum pada Hansen. Hari ini, aku memintamu untuk datang karena ada sesuatu yang ingin kutekukkan telingamu. Aku sibuk. Aku masih punya anak untuk diberi makan.
Kenapa kita tidak membicarakan ini lain kali saja? Dia tidak percaya pemimpin Aula Dewa begitu bersedia mengundangnya untuk bercerita. Tidak apa-apa bagiku, kata pemimpin Aula Dewa, bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Aku kira kepunahan umat manusia bukanlah masalah besar. Apa yang terjadi? Hansen harus mengakui. Pemimpin God Hall bertanya, kamu pernah ke Outer Sky tempat Very High berkeliaran, kan? Kamu tahu seperti apa tempat itu? Aku telah mendengarnya berada di zona antara dunia nyata dan dunia antimaterial, kata Hansen. Aku tidak pernah mengetahui apakah ada validitas klaim tersebut. Pemimpin Aula Dewa mengangguk. Iya, Outer Sky benar-benar adalah zona penyangga yang berada di antara dunia nyata dan dunia antimaterial. Seharusnya tidak ada gangguan di zona penyangga seperti itu, seperti danau yang berada di Outer Sky. Ini adalah celah langsung antara dunia nyata dan dunia antimaterial. Itulah mengapa orang dapat menangkap beberapa barang dari danau antimateri itu. Hansen sudah bisa menebak sebanyak itu. Dia selalu penasaran untuk mengetahui mengapa kesalahan seperti itu ada. Pemimpin Aula Dewa tampaknya melihat apa yang dipikirkan Hansen. Dia menghela nafas dan berkata, ini ada hubungannya dengan God Chaos Party dan perang melawan roh dewa. Sederhananya, setelah pertarungan besar dan ribut, alam semesta tidak sepenuhnya pulih. Ada banyak kesalahan di dalamnya sekarang. Itulah mengapa orang-orang seperti kamu dan Qin Xiu diizinkan untuk hidup. Kamu bereinkarnasi antara dunia nyata dan dunia antimateri. Itulah mengapa ada roh seperti Dewa Bulan dan Zhou Donglai. Mereka membawa kenangan dari kehidupan masa lalu. Kamu tidak akan membuat aku memperbaiki gangguan itu, bukan? Hansen dengan cepat bertanya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Pemimpin Aula Dewa memutar matanya. Aku tahu kamu tidak memiliki kekuatan itu. God Chaos Party berada di zona penyangga. Mereka mencoba membuka jalan melalui dunia nyata dan dunia antimateri. Meskipun mereka belum berhasil melakukannya, akan lebih baik jika kejenakaan mereka diakhiri. Oleh karena itu. Setelah mengatakan itu, pemimpin Aula Dewa tersenyum dan menatap Hansen. Bab 3192, Sarang Tua Pesta Kekacauan Dewa Penerjemah, Nyaoi Boss Studio Editor, Nyaoi Boss Studio. Ketika Hansen kembali ke kastil keluarga Feng, dia merasa sedikit tertekan. Kura-kura suci Xuan adalah barang bagus. Itu adalah ras gen yang langka. Hanya saja itu adalah bayi yang baru lahir yang baru saja menetas. Itu memiliki tingkat pertahanan yang menakutkan. Setelah bergabung dengannya, seseorang memiliki tubuh suci Xuan. Itu memungkinkan kekuatan tubuh meningkat dan memberinya kekuatan untuk mengguncang kembali. Penyu suci Xuan pandai dalam segala hal. Satu-satunya masalah adalah fakta bahwa kura-kura suci Xuan menggunakan kekuatan elemen tanah. Itu tidak cocok dengan Sutra Dong Xuan atau Jadeskin. Oleh karena itu tidak dapat digunakan dengan ras gen terbalik dari kedua keterampilan itu. Hansen bertanya-tanya apakah pemimpin Aula Dewa melakukan pembalasan atas perilakunya dalam pertarungan dewa. Sementara memberinya hadiah yang layak mungkin tampak hebat, pada dasarnya itu adalah pemimpin Aula Dewa yang memberinya ras gen yang tidak berguna bagi Hansen. Itu membuat Hansen merasa tidak enak. Sepertinya aku harus pergi ke zona penyangga itu. Kalau tidak, mendapatkan ras gen langka akan terlalu sulit, kata Hansen sambil menghela nafas. Dia masih menggunakan armor kristal hitam untuk mengembangkan kura-kura suci Xuan. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya sebagai ras gen terbalik, itu masih ras gen langka pertama Hansen. Jika dia bisa menemukan Blood Pulse roh dewa yang cocok dengannya, dia bisa menaikkannya sebagai ras gen roh dewa. Setidaknya akan berguna dalam beberapa kapasitas. Melihat kura-kura suci Xuan di laut jiwanya menelan armor kristal hitam, itu berubah menjadi bola hitam. Hansen ingat hal-hal yang dikatakan pemimpin Aula Dewa kepadanya. Menurut teori pemimpin Aula Dewa, kekuatan untuk menghancurkan dunia disebut Breakworld. Tidak banyak elit yang benar-benar bisa menggunakan Breakworld. Pemimpin God Chaos Party adalah salah satu individu seperti itu, dan Qin Xin hampir setengah dari itu, tetapi yang lain tidak bisa. Alasan Qin Xiu hanya setengah dari itu adalah karena ia menggunakan kesalahan di dunia untuk mengakses alam semesta Geno. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai itu. Hansen tidak dapat menghancurkan dunia. Alasan dia bisa pergi ke alam semesta kerajaan adalah karena kekuatan Raja Dewa Dunia. Mode Super God Spirit kuat, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk masuk ke dunia lain. Hansen baru saja mencapai level Breakworld. Dia praktis seorang pemula, dia masih jauh dari level Breakworld yang sebenarnya. Bahkan, Hansen tidak hanya mampu menghancurkan dunia. Bahkan pemimpin God Chaos Party, yang merupakan wakil presiden God Chaos Party di masa lalu, tidak dapat mencapai level Breakworld. Ketika ada pertarungan besar dan alam semesta harus diboot ulang, dunia retak dengan gangguan. Sekarang, pemimpin God Chaos Party berencana menggunakan gangguan itu untuk membuat terowongan yang memungkinkan akses ke alam semesta lain. Hansen tidak tahu bagaimana menempa jalan antara dunia akan menguntungkan God Chaos Party, jadi dia bertanya tentang hal itu. Pemimpin Aula Dewa memandang Hansen, menjilat bibirnya, dan berkata, keduanya terbuat dari kebalikan. Bagi alam semesta Geno, alam semesta kerajaan adalah dunia antimateri. Bagi alam semesta kerajaan, alam semesta Geno adalah dunia antimateri. Itu berarti untuk satu alam semesta, yang lain dapat dianggap sebagai neraka. Ketika terowongan antara kedua dunia terbuka, makhluk dari dua alam semesta ini dapat pergi di antara alam semesta. Itu akan seperti iblis dari neraka yang merangkak ke dunia biasa. Kedua alam semesta akan berada dalam kekacauan.
Hansen menggosok hidungnya. Dia tahu pemimpin Aula Dewa berarti dia adalah iblis, dan dia tidak punya apa-apa untuk membela diri terhadap klaim itu. Sejak dia berada di alam semesta kerajaan, dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang positif. Pemimpin Aula Dewa juga memberitahu Hansen bahwa makhluk alam semesta kerajaan akan mengalami waktu yang sangat sulit ketika mencoba mempraktikkan kekuatan Breakwall. Jika dua dunia dibuka, akan ada banyak makhluk seperti Hansen atau Qinxiu muncul yang dapat dengan mudah mempelajari kekuatan Breakwall. God Chaos Party ingin menyerap makhluk-makhluk itu. Jika situasi itu terjadi, akan ada terlalu banyak orang Breakwall yang muncul. Bahkan roh dewa tidak akan mampu mempertahankan kendali atas dunia. Dampaknya tidak diragukan lagi akan menjadi sesuatu yang cukup parah. Untungnya, untuk saat ini, dunia memiliki gangguan. Menghancurkan dunia tidak akan mudah. God Chaos Party hanya dalam tahap awal perencanaan. Mengesampingkan jika itu akan berhasil, jika mereka ingin menerobosnya dan berhasil, dibutuhkan 1 miliar tahun untuk membuat lubang di struktur alam semesta. Pemimpin Aula Dewa tidak benar-benar berharap Hansen mampu menghancurkan God Chaos Party. Dia hanya ingin Hansen memberi masalah pada God Chaos Party. Setelah ribut, dua zona penyangga alam semesta telah tercabik-cabik. Setiap lapisan tidak terhubung. Outer Sky, yang merupakan milik Very High, hanyalah satu lapisan. Itu adalah salah satu yang paling dekat dengan alam semesta Geno. Ada 33 zona penyangga yang ada, mirip dengan yang ada di Outer Sky. Mereka berada di tempat-tempat yang tidak dapat ditempati oleh roh dewa. Berbahaya bagi roh dewa untuk menjelajah ke tempat-tempat seperti itu. Karena dua alam semesta memiliki ruang di antara mereka, Aula Geno dan Istana Kuil Dewa tidak akan dapat berfungsi. Jika roh dewa mati di sana, mereka tidak akan bisa muncul kembali di kuil dewa mereka. Menurut berita yang dia terima di masa lalu, God Chaos Party telah memecahkan 7 lapisan di dekat alam semesta kerajaan. Masih butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos sisanya. Sekarang, 7 lapisan semuanya ditempati oleh God Chaos Party. Jika roh dewa memasuki tempat seperti itu, mereka harus berhati-hati. Sudah lama sejak berita kemajuan mereka diterima. Pemimpin Aula Dewa mengatakan dia ingin Hansen masuk ke sana dan membunuh sebanyak mungkin anggota God Chaos Party. Jika dia tidak dapat membunuh mereka, dia setidaknya bisa mengumpulkan beberapa informasi. Dengan begitu, dia bisa mengetahui berapa banyak lapisan yang berhasil ditembus oleh God Chaos Party. Pemimpin Aula Dewa berjanji bahwa jika Hansen menyampaikan berita yang akurat, dia dapat memberikan Hansen ras gen yang sangat istimewa dan langka. Rupanya, Hansen akan menyukainya. Itu adalah tawaran yang menggiurkan, tetapi wilayah God Chaos Party bukanlah jenis tempat yang bisa dimasuki dengan bebas. Satu-satunya hal yang dimiliki Hansen di sisinya adalah bahwa kekuatan dua alam semesta tidak akan ditekan ketika berada di dalam zona penyangga. Dengan berada di sana, Hansen bisa menggunakan semua kekuatannya dan tidak dibatasi. Tentu saja, yang lebih menggoda Hansen adalah kuil dewa anggota God Chaos Party. Dengan menghancurkan kuil dewa, dia bisa mendapatkan lebih banyak basis dewa. Tidak ada yang menginginkan basis dewa yang lebih sedikit. Hansen telah bertanya kepada pemimpin Aula Dewa mengapa anggota God Chaos Party tidak disebut roh dewa meskipun mereka memiliki kuil dewa dan pangkalan dewa. Pemimpin Aula Dewa tidak menjawabnya. Dia baru saja memberitahu Hansen cara menuju ke sana. Hansen tertarik untuk melihatnya. Sebelum itu, dia ingin melihat kuil Alpha Kerajaan Qin. Kerajaan Qin pasti memiliki orang-orang yang dapat menghancurkan dunia. Jangan menyebut orang lain, tapi Jian Bugu pastilah elit Breakwall. Kekuatanku dibatasi oleh alam semesta. Melanggar kuil Alpha akan sulit. Hansen terus berpikir, dia masih berencana menyelinap ke kuil Alpha untuk melihatnya. Untuk mencegah masalah mengejarnya, Hansen pergi mencari Qin Bai. Dia berencana untuk membawa Qin Bai bersamanya ke kuil Alpha. Memiliki raja masa depan kerajaan Qin Bai di sana bisa membuat masalah besar menjadi masalah yang sangat kecil jika dia ditemukan. Dia bisa mengubah masalah yang sangat kecil menjadi bukan masalah sama sekali. Dia bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Qin Bai, apakah Baur ada di rumah? Ketika Qin Bai pergi ke kastil keluarga Feng, dia tidak masuk ke dalam. Dia meminta anak buahnya untuk membawa Hansen keluar. Dia tampak marah. Aku bermain di taman dengan Feng Yinyin, kata Hansen sambil tersenyum. Jika putra mahkota menginginkannya, maka aku bisa pergi menjemputnya. Tidak, tidak. Wajah Qin Bai memutih saat dia menarik Hansen. Bab 3193 Sumur Takdir, Subscribe Penatua. Qin Bai menarik Hansen menjauh dari pintu kastil keluarga Feng dan bertanya, Hansen, mengapa kamu datang mencariku? Hansen memandang Qin Bai saat dia bertanya, Tuan Putra Mahkota, apakah kamu pernah ke kuil Alpha? Tentu saja, aku pernah ke sana. Setiap tahun, ketika kami melakukan pengorbanan, kami harus berlutut selama setengah hari. Kita harus bersujud dan membungkuk. Itu semua sangat menjengkelkan. Qin Bai tampak seolah-olah dia tidak memiliki banyak kenangan indah tentang perjalanannya ke kuil Alpha. Dia terlihat sangat membenci tempat itu. Dia dengan aneh bertanya, mengapa kamu bertanya padaku tentang itu? Hansen tertawa dan berkata, aku telah mendengar ada harta yang sangat kuat di kuil Alpha. Apakah kamu tahu apa itu, Putra Mahkota? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa tahu tempat seperti kuil Alpha memiliki harta karun yang besar? Itu hanya sebuah kuil dengan patung Alpha di dalamnya dan beberapa alat untuk pengorbanan, tentu saja. Tidak ada yang lain di sana, jadi mengapa ada harta karun? Qin Bai bergabung dengan pengorbanan setiap tahun.
Dia tahu apa yang ada di dalam kuil alfa. Selain dari hal-hal ini, apakah kamu yakin tidak ada apa-apa? Ketika Han Sen mendengar itu, dia merasa kecewa. Jika Qin Xiu benar-benar memasukkan mayat Waner ke dalam kuil alfa, seharusnya ada semacam bukti. Tidak mungkin ada apa-apa. Qin Bai berpikir sebentar dan berkata, ada beberapa hal aneh, tapi itu bukan harta karun. Misalnya, ada sumur di sana. Sumur apa? Mata Han Sen tiba-tiba menjadi cerah. Setelah berpikir sejenak, Qin Bai berkata, kuil alfa memiliki satu aula utama dan dua aula tambahan. Total ada 3 aula. Aula kanan memiliki sumur tua. Bentuknya segi 8. Sumur itu memiliki tulisan alfa di atasnya. Dia menuliskan kata, takdir. Oleh karena itu, sumur itu disebut Destiny Well. Orang sering menyebutnya negara dengan baik. Setelah berhenti, Qin Bai melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitar. Dia diam-diam memberitahu Han Sen, aku telah mendengar bahwa sumur itu bisa sangat menyeramkan. Ada rantai yang lebih tebal dari lengan di peron. Rantai itu mengarah ke bawah sumur. Aku mendengar bahwa rantai telah mengunci binatang Dewa Denyut Nadi yang ditekan dari kerajaan Qin. Aku mendengar cerita-cerita ini ketika aku masih kecil. Binatang Dewa Denyut Nadi yang ditekan membantu kerajaan Qin menekan keberuntungan. Itu telah membuat kerajaan Qin berjalan selama 1000 musim gugur dan 10.000 generasi dan membuat kerajaan itu kaya selamanya. Petik 2. Setelah Han Sen mendengar itu, dia sangat bahagia. Dia berpikir, jika tubuh Waner ada di kuil alfa, itu mungkin ada di Destiny Well. Setelah memikirkannya, Han Sen memberitahu Qin Bai, aku telah mendengar tentang harta karun kuat yang berada di dalam Destiny Well. Kepala Qin Bai bergetar seperti drum. Mustahil. Aku tidak tahu apakah Destiny Well memiliki binatang Dewa Denyut Nadi yang tertekan, tapi itu adalah tempat yang aneh untuk menaruh harta karun. Legenda mengklaim bahwa Alpha menempatkan kerajaan Qin dalam situasi yang sangat baik. Pada generasi kedua, konon anak Alpha itu sangat nakal. Selama pengorbanan, dia memutuskan untuk menjawab panggilan alam tepat di dalam Destiny Well. Setelah itu, kekayaan kerajaan Qin memburuk. Itu buruk selama bertahun-tahun. Itu hampir menghancurkan kerajaan. Itu semua karena kejadian itu. Akibatnya, semua raja menggunakan cerita ini untuk mendidik anggota keluarga mereka. Mereka tidak boleh melakukan hal buruk pada Destiny Well. Jika bukan karena harus menghadiri upacara pengorbanan, aku tidak akan pernah mengunjungi kuil alfa atas kemauanku sendiri. Meskipun Qin Bai agak nakal dan manja, ada batasan untuk kegigihannya sendiri. Han Sen, kamu tidak berencana melakukan apapun di Destiny Well, kan? Aku akan menyarankan kamu untuk meletakkan pikiran itu ke tempat tidur sekarang. Qin Bai melihat sekeliling dan menarik Han Sen ke sudut. Dia dengan cepat berkata, kamu tidak boleh pergi ke sana. Ada elit yang sangat menakutkan yang menjaga di sana. Mereka adalah pembela terbesar kerajaan Qin. Bahkan jika Jade Wall City rusak, kamu tidak dapat menyusup ke satu zona itu. Tanpa izin ayahku, bahkan aku tidak bisa berkunjung ke sana dengan bebas. Kamu kuat, tetapi jika kamu pergi ke sana sendirian, kamu bahkan tidak akan bisa kembali. Qin Bai dengan tulus mencari kepentingan terbaik Han Sen. Dia tidak akan memberitahu Han Sen rahasia kuil jika dia tidak menginginkan yang terbaik untuknya. Oh, karakter menakutkan seperti apa? Han Sen bertanya. Qin Bai menggelengkan kepalanya. Aku tidak sepenuhnya yakin. Hanya itu yang ayahku katakan kepadaku. Ketika aku berada di Destiny Well, aku belum pernah melihat siapapun yang menjaga tempat itu. Aku cukup yakin itu adalah kebenaran. Apa yang ayah katakan padaku tidak pernah salah, dan dia tidak pernah membiarkanku memberitahu orang lain tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa jika aku menghadapi krisis di mana aku tidak dapat menyelesaikannya dan hidupku terancam, yang harus aku lakukan adalah melarikan diri ke kuil alfa. Sesampai di sana, aku dapat menemukan bantuan dan seseorang untuk menyelamatkan aku. Mendengar Qin Bai mengatakan itu, Han Sen yakin ada sesuatu yang tidak biasa tentang kuil alfa. Bahkan jika itu bukan tubuh Waner, kemungkinan itu ada hubungannya dengan kerajaan Qin. Kuil alfa memiliki penjaga terkuat kerajaan Qin. Jika aku memaksa masuk, itu mungkin berakhir buruk bagiku. Meskipun Han Sen kuat, di bawah penindasan aturan dunia, dia tidak yakin apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk menangkis kerajaan Qin jika itu sepenuhnya berbalik melawannya. Ini membuatku sakit kepala. Dalam hati Han Sen, dia merasa sedikit tertekan. Han Sen, jika kamu benar-benar ingin melihat Destiny Well, aku dapat membawa kamu ke sana selama waktu pengorbanan, kata Qin Bai. Di luar waktu itu, tidak bijaksana untuk berkunjung. Mata Han Sen tampak cerah ketika dia bertanya kepada Qin Bai, ketika pengorbanan berikutnya bergulir, bisakah kamu membawaku ke sana? Ya, aku bisa. Qin Bai tersenyum dan berkata, hanya akan ada bangsawan, perwira, dan orang-orang terpilih yang diizinkan masuk. Jika kamu ingin masuk, kamu dapat menyamar sebagai pelayanku. Apakah pelayanmu diharapkan menjadi Kasim? Han Sen bertanya dengan tatapan aneh. Mereka adalah Kasim, jawab Qin Bai dengan anggukan. Han Sen tidak ingin menjadi Kasim. Selain itu, sepertinya tidak ada cara lain untuk mendekati Destiny Well. Itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia memberitahu Qin Bai bahwa lain kali ada pengorbanan, dia ingin dibawa. Untuk saat ini, Han Sen menyerah pada rencana untuk menyusup ke kuil alfa kerajaan Qin. Han Sen, Pausan Milerich dan Guru Jia tidak berhenti bersikap jahat padaku. Hari-hariku buruk. Apakah kamu pikir ada cara di mana mereka bisa berhenti bersikap begitu jahat kepada aku? Qin Bai memandang Han Sen seolah-olah dia adalah mercusuar harapan.
Mereka bersikap kasar karena mereka ingin kamu menjadi baik, kata Han Sen sambil tersenyum. Kamu hanya perlu mengerjakan pekerjaan rumahmu. Lakukan itu, dan kamu akan baik-baik saja. Kamu mengatakan itu mudah, kata Qin Bai sambil menangis. Ada 6 guru dan selusin pengasuh. Banyak sekali dari mereka yang mengajariku. Aku harus belajar semuanya. Jika aku tidak makan atau tidur, kemungkinan aku masih tidak akan mempelajari semuanya sebelum hari aku mati. Han Sen mengasihani Qin Bai. Dia suka bermain-main, tetapi dia lahir dari keluarga kerajaan. Selanjutnya, dia adalah satu-satunya penerus. Dia bisa tahu betapa Raja Kerajaan Qin menginginkan dia menjadi baik sebelum dia naik. Orang normal hanya akan mengontrol cara menggunakan ras gen. Qin Bai adalah raja masa depan Kerajaan Qin. Mengendalikan ras gen saja tidak cukup. Terlalu banyak yang harus dia pelajari. Setelah berpikir sejenak, Han Sen punya ide. Bagaimana dengan ini? Aku telah merencanakan perjalanan baru-baru ini. Mengapa kamu tidak pergi ke raja dan meminta izin untuk bergabung dengan aku dalam perjalanan ini untuk belajar? Bab 3194 Bepergian dan Belajar. Ketika Qin Bai mendengar apa yang dia katakan, dia mengembangkan senyum masam dan menjawab, sangat sulit bagi aku untuk meninggalkan istana untuk waktu yang lama. Aku selalu harus mencari alasan untuk meninggalkan istana dan melihat kamu. Mengapa ayah aku mengizinkan aku bepergian dan belajar dengan kamu? Coba saja, kata Han Sen sambil tersenyum. Mungkin ayahmu mungkin setuju. Ngomong-ngomong, ketika kamu bertanya kepada ayahmu, kamu bisa memberitahu dia bahwa Tuan Jian juga akan pergi. Aku tidak akan berani memberitahu ayah aku sesuatu seperti itu, kata Qin Bai sambil menghela nafas. Dia akan mengatakan aku pecundang. Jika kamu mencobanya, kamu mungkin memiliki kesempatan, kata Han Sen dengan memiringkan kepalanya. Kamu tidak akan pernah tahu apa-apa kecuali kamu mencoba, jadi mengapa tidak? Aku telah memberi kamu pilihan. Terserah kamu jika kamu ingin bertindak. Menurut kamu, berapa persentase pekerjaan ini? Qin Bai bertanya sambil menggertakkan giginya. Aku akan mengatakan ada peluang 50%, kata Han Sen dengan santai. Apapun yang terjadi sebelumnya selalu berarti masih ada peluang 50%. Ketika Qin Bai mendengar itu, dia merasa bersemangat. Jika ada peluang 50%, aku akan mengambil risiko diberitahu. Ayo coba. Setelah mengirim Qin Bai dalam perjalanannya, Han Sen kembali ke kastil. Dia melihat Bauer bermain dengan pedang kayu. Itu sama dengan yang diberikan Jian Bugu padanya. Apakah aku tidak meminta kamu untuk mengembalikannya kepada Tuan Jian? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bauer berkata, Tuan Jian berkata dia tidak membutuhkannya. Dia bilang itu hadiah untukku, jadi aku tidak perlu mengembalikannya. Han Sen tetap diam. Dia kemudian berjalan ke kamar Tuan Jian. Han Sen mengetuk pintu. Suara Tuan Jian segera terdengar dari luar. Pintunya tidak dikunci, jadi silakan masuk. Han Sen mendorong pintu dan masuk. Dia melihat Tuan Jian memegang jarum dan menjahit pakaian. Dia pikir itu aneh. Dia adalah elit pertama Kerajaan Qin. Dia adalah orang yang bisa menggunakan pikiran pedang untuk menekan roh dewa. Anehnya, dia sekarang tampak seperti pria keluarga. Silakan duduk, Tuan, kata Tuan Jian. Dia terus memperbaiki pakaian saat dia berbicara. Tuan Jian, aku merencanakan perjalanan jarak jauh, kata Han Sen dengan serius. Maukah kamu ikut denganku? Kamu membeliku sebagai budak, jadi kamu bisa menyuruhku melakukan apapun yang kamu mau, kata Jian Bugu dengan sembrono. Aku akan pergi ke tempat yang disebut 33 hari, kata Han Sen kepada Jian Bugu sambil menatapnya. Aku yakin itu adalah tempat yang tidak asing bagimu. Jian Bugu meletakkan jarumnya, memandang Han Sen, dan bertanya, apakah kamu akan membawa Qin Bai ke 33 hari? 33 hari berbahaya, tapi aku bisa menjaga diriku sendiri, kata Han Sen santai. Tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Bai adalah putra mahkota Kerajaan Qin. Dia adalah masa depan Kerajaan Qin. Dia harus mengalami lebih banyak. Itu hanya akan memberinya kebaikan. Ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Bagaimana menurut kamu, Tuan Jian? Meskipun kamu mungkin bisa mengatakan itu, tempat itu terlalu berbahaya, kata Jian Bugu. Aku telah melalui 7 langit dan hampir mati. Plus, kamu memiliki persaingan dengan God Chaos Party. Pergi ke sana seperti anak domba yang melenggang ke pembantaian. Tuan, jika pernah, aku yakin kamu pasti tahu tempat itu dengan relatif baik, kata Han Sen sambil tersenyum. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Maukah kamu memperkenalkan aku? Jian Bugu mencoba mengingat lokasinya. 7 langit adalah untuk orang-orang yang jatuh. Mereka mematuhi dewa-dewa jahat dari Partai Kekacauan Dewa. Tempat itu berbeda dari alam semesta kerajaan. Manusia yang jatuh dan ras gen semuanya penuh kebencian di sana, dan mereka berada di bawah pengaruh kekuatan misterius 33 hari. Manusia dan ras gen mengalami perubahan menakutkan di tempat itu. Kamu telah melihat kemampuan Rokidi. Jika sudah, maka kamu harus tahu betapa menakutkannya ras gen itu. Selain itu, ada banyak hal menakutkan lainnya di sana. Bahkan roh dewa bisa mati di tempat itu, dan kita berbicara tentang Qin Bai. Jian Bugu bersumpah untuk tidak peduli dengan Kerajaan Qin, tapi dia berasal dari sana. Hatinya masih peduli dengan Kerajaan Qin. Tidak perlu khawatir tentang masalahku dengan God Chaos Party. Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah, dan itu tidak akan memengaruhi perjalanan ini. Setelah berhenti, Han Sen berkata, plus, kali ini aku ingin melihat Wan Sky. Aku tidak akan pergi jauh.
Aku tidak berpikir akan ada banyak bahaya. Akan luar biasa jika kamu bisa pergi sehingga kamu bisa waspada terhadap Qin Bai. Jian Bugu memandang Han Sen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya terlihat aneh. Aku bilang hidupku berhutang budi padamu. Kamu dapat meminta aku untuk melakukan apapun yang diinginkan hati kamu. Kalau begitu, tolong siapkan dirimu, kata Han Sen. Tidak masalah apakah Qin Bai datang atau tidak, tetapi kamu dan aku masih akan pergi besok. Dia pergi setelah berbicara. Malam itu, seseorang masuk ke kastil keluarga Feng. Mereka meletakkan sesuatu di kamar Jian Bugu. Jian Bugu meninggalkan istana keluarga Feng. Dia keluar di tengah malam. Tidak diketahui kemana dia pergi. Han Sen melihat semuanya, tetapi dia tidak belajar apa-apa. Keesokan harinya, Han Sen mendengar suara bahagia Qin Bai memanggil, Han Sen, di mana kamu? Kenapa kamu tidak bangun? Datang dan berkemas. Kita harus pergi. Mengapa kamu begitu awal? Han Sen menguap dan muncul dari kamarnya. Dia melihat Qin Bai terlihat sangat bersemangat. Dia tahu Qin Jinzhen telah mengizinkannya melakukan perjalanan. Han Sen, kamu adalah dewa. Ayah tidak langsung setuju. Setelah aku menyebutkan Tuan Jian, seperti yang kamu katakan, ayah segera bertindak berbeda. Tekadnya untuk tidak mengizinkan aku pergi melemah. Dia juga tidak sepenuhnya setuju. Awalnya, aku pikir itu gagal. Pagi ini, ayah aku memberitahu Tausan Milerich bahwa aku akan diizinkan bepergian dengan kamu. Qin Bai memandang Han Sen dengan penuh kekaguman. Seperti yang aku harapkan, Han Sen tersipu dan pura-pura terkesiap. Qin Bai ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bao Er masuk. Dia segera bersembunyi di belakang Han Sen. Dia memaksakan senyum dan berkata, Bao Er, halo. Putra mahkota, halo, kata Bao Er dengan kedipan matanya. Sudah lama sejak kami bermain catur bersama. Mengapa kita tidak memainkannya? Tidak, wajah Qin Bai memutih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ada urusan dengan Han Sen. Aku tidak bisa bermain catur hari ini. Mungkin lain kali. Baur, apakah kamu sudah mengemasi barang-barangmu? Han Sen bertanya sambil melakukan yang terbaik untuk tidak tertawa. Bao Er menundukkan kepalanya. Tangan kirinya memegang ikan terbang kecil sedangkan tangan kanannya memiliki kucing kecil di dalamnya. Dia mengangguk dan berkata, aku sudah berkemas. Ketika Qin Bai mendengar itu, wajahnya berubah. Dengan kaget, dia berkata, Baur masih sangat muda. Apa kita belajar bersama? Bepergian lebih baik daripada belajar buku, kata Han Sen sambil tersenyum. Akan menyenangkan jika dia belajar sesuatu yang baru juga. Bao Er tidak berbicara. Dia memandang Qin Bai seolah-olah dia tersenyum, tapi dia tidak tersenyum. Qin Bai sekarang menyesali keputusannya untuk datang. Jika dia tahu anak iblis itu akan pergi, dia tidak akan begitu bersemangat. Qin Bai memutuskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk memicu kemarahannya. Dia juga tidak akan berjanji untuk bermain catur dengannya. Semua orang sudah berkemas dan siap berangkat. Sebelum mereka meninggalkan kastil keluarga Feng, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita menunggu di luar. Qin Bai melihat dan memperhatikan bahwa itu adalah gurunya, Tausan Milerich, yang dia kagumi. Yang lainnya adalah Jia Shizhen. Dia tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Tausan Milerich dan Jia Shizhen membungkuk pada Han Sen, tetapi mereka berdua melihat ikan terbang kecil yang dipegang Bao Er. Ikan terbang kecil memiliki sedikit ketenaran. Bagaimanapun, itu baru-baru ini mengejutkan alam semesta. Semua orang tahu tentang itu. Hanya Qin Bai yang tidak bertarung atau menonton pertarungan yang tidak tahu tentang ikan terbang kecil itu. Semua orang tahu. Tausan Milerich berkata, Tuan Han, Raja telah meminta kami untuk menemani Tuan Putra Mahkota dalam perjalanan kamu. Apakah ini akan mengganggumu? Wajah Qin Bai segera runtuh. Bab 3195 Senjata Prajurit Langit. Bahkan zona penyangga alam semesta adalah tempat yang tidak bisa dikunjungi orang biasa. Han Sen menggunakan kekuatan Breakwald di tempat yang diperintahkan oleh pemimpin Aula Dewa kepadanya untuk mendapatkan akses. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan, dia menciptakan terowongan ruang angkasa. Dia kemudian membawa banyak orang ke dalam. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu sangat besar sehingga orang tidak bisa membayangkannya. Semua jenis persenjataan besar, kecil, aneh, dan aneh berserakan di mana-mana, termasuk pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, ono, kait, trisula, panah, perisai, pisau, palu. Mereka sedang melihat hutan senjata yang mencapai jauh ke kejauhan. Itu lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Seluruh tempat itu penuh dengan senjata. Ada pisau yang begitu besar sehingga seperti gunung kecil. Ada beberapa tombak dewa yang tinggi di langit yang bisa dengan mudah membunuh. Ada pisau dan pedang busuk. Ada senjata perunggu, baja, kayu, dan batu. Senjata itu terbuat dari segala macam bahan, memiliki jenis tekstur yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki banyak bentuk yang berbeda. Jia Shizhen dan Tausan Milerich telah mendengar cerita tentang tempat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tempat itu. Jia Shizhen benar-benar terperangah. Legenda mengklaim langit pertama adalah Soldier Night Sky. Ini adalah surga bagi senjata. Itu benar. Tausan Milerich menatap lautan senjata dengan kaget dan menghela nafas. Qin Bai tidak terlihat gembira dalam perjalanan ke sana, tapi dia sekarang tampak terkejut. Dia bertanya, apakah senjata di sini nyata? Bisakah kamu membunuh orang dengan mereka?
Pausan Milerich berkata, 33 hari lebih baik dari alam semesta karena tempat ini tidak terhalang oleh aturan alam semesta. Kamu tidak dapat menggunakan aturan dan teori alam semesta besar untuk menjelaskan apapun di sini. Di Soldier Knife Sky, semua senjata seperti bunga, rumput, pohon, dan hutan alam semesta. Mereka memiliki kehidupan dan jiwa mereka sendiri. Kecuali jika mereka bersedia mengikuti kamu saat kamu pergi, mereka akan menjadi debu jika kamu mencoba memaksa mereka keluar. Setelah berhenti sejenak, Pausan Milerich menambahkan, jika mereka bersedia mengikuti kamu setelah kamu membawa mereka pergi dari sini, mereka dapat melayani kamu sebagai senjata yang brilian. Tentu saja senjata-senjata ini seperti bunga, rumput, kayu, dan pohon biasa. Ada spesies yang berbeda, kualitas dan kekuatan mereka berbeda. Kebanyakan dari mereka akan menjadi senjata biasa. Mereka akan seperti senjata kelas Baron atau Viscount di kerajaan Qin. Itu tidak terlalu buruk, kata Qin Bai dengan naif. Jika kita bisa mengirim banyak dari mereka kembali, tentara kerajaan kita tidak akan pernah khawatir tentang kekurangan senjata. Tidak semudah itu, kata Pausan Milerich. Jangan menyebutkan fakta bahwa orang biasa tidak bisa memasuki alam Soldier Knife Sky, tetapi bahkan jika mereka bisa, mereka hanya bisa mengambil senjata satu persatu. Jika kita memaksa mereka keluar, kebanyakan dari mereka akan menjadi debu. Kamu tidak dapat mengambil semuanya. Plus, beberapa senjata ini memiliki keberadaan yang menakutkan. Kekuatan mereka bisa lebih menakutkan daripada kekuatan roh dewa. Bahkan jika kamu bisa mengambilnya kembali, jika kamu mengejutkan mereka, kamu mungkin tidak akan tetap hidup bahkan untuk mulai melakukan itu. Apakah itu berarti senjata ini sebenarnya adalah ras Gen? Han Sen bertanya. Kamu mungkin mengatakan itu, tetapi senjata ini berbeda dari ras Gen biasa, kata Pausan Milerich setelah berpikir singkat. Sebagai permulaan, mereka tidak dalam mode telur. Mereka tidak dapat memiliki tanda roh dewa. Mereka hanya setengah senjata dan setengah ras Gen, jadi mereka tidak bisa bergerak sendiri. Bahkan saat mereka tertidur, mereka hanya akan bangun ketika ditarik. Keluar, 11. Jika aku bisa mengeluarkan senjata yang sebagus roh dewa, apakah itu berarti kita bisa memiliki senjata dewa? Qin Bai menunjukkan banyak minat. Dia melihat senjata di sekelilingnya. Dia tampaknya benar-benar ingin mencobanya. Jika kamu bisa mendapatkan persetujuan senjata, itu bisa berhasil, kata Pausan Milerich dengan nada serius. Akan lebih baik untuk tidak mencobanya. Jika kamu tidak mendapatkan persetujuan dari sebuah senjata dan mencabutnya, itu bisa mengakibatkan adegan perkelahian. Jika kamu kalah, itu akan hancur sendiri dan berubah menjadi debu. Itu tidak akan membiarkan dirinya digunakan oleh orang-orang. Aku mengerti. Qin Bai mengangkat bahu dan melepaskan seluruh gagasan untuk mendapatkan senjata baru. Senjata dewa itu hebat, tetapi Qin Bai tidak menganggap itu sesuatu yang menyenangkan. Dia sudah memiliki beberapa di rumah, jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk semua ini. Han Sen tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling. Dia cukup tertarik dengan senjata yang dilihatnya. Jika ada senjata ampuh yang seperti roh dewa, dia tidak keberatan mengeluarkan beberapa untuk dicoba. Semua senjata tertidur. Seseorang tidak dapat mengetahui apakah seseorang itu baik atau apakah seseorang itu buruk hanya dari citranya saja. Selain itu, ada terlalu banyak dari mereka. Dia tidak bisa pergi dan memeriksa semuanya. Jika dia ingin mencoba dan melakukan itu, dia akan mati karena usia tua. Minat Bauer jauh lebih besar. Dia berlari ke pedang kecil seperti permata yang tenggelam ke tanah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Hati-hati, Pausan Milerich dan Jia Shizhen berseru kaget. Ketika Bauer mengeluarkan pedang pendek Zamrud. Pedang pendek Zamrud itu mengeluarkan suara pedang yang renyah. Itu terbang dari tangan Bauer. Pausan Milerich dan Jia Shizhen merasa gugup. Mereka akan menyelamatkannya, tetapi mereka mengenali ikan terbang kecil itu dan tahu betapa kuatnya makhluk kecil itu. Tetap saja, mereka tidak mengira Bauer, yang masih kecil, memiliki kekuatan sebesar itu. Jika ikan terbang kecil tidak bereaksi di sebelah Bauer, dia akan dalam bahaya. Sebelum mereka bisa bergerak, mereka mendengar Bauer berkata, berbalik. Pedang Zamrud kecil itu mendengarkannya. Itu mengitari Bauer dan menggambar lingkaran untuknya. Bauer menganggapnya sangat lucu. Dia melambai pada pedang pendek hijau seperti permata yang terbang di sekitar. Dia sangat bersenang-senang dengannya. Dia bertingkah seperti itu tidak menyenangkan. Bauer memegang pedang pendek Zamrud di satu tangan. Sepertinya ada banyak pecahan Zamrud di atasnya. Dia menarik semuanya keluar. Tiba-tiba, ada 30 hingga 40 pedang pendek Zamrud. Pausan Milerich dan Jia Shizhen terkejut. Mereka ingin menghentikannya, tetapi Han Sen tidak mengatakan apa-apa. Mereka menggigit lidah mereka dan tidak mengatakan apa yang mereka inginkan. Cara dia menariknya membuat seolah-olah ada satu pedang pendek Zamrud yang tidak mendengarkan, Bauer akan dalam bahaya. Mereka bersiap untuk sesuatu yang akan terjadi, jadi mereka siap menyelamatkannya kapan saja. Pedang pendek Zamrud semuanya mematuhi kehendak Bauer. Tak satu pun dari mereka menolaknya. Setelah Bauer mengeluarkan semuanya, semua pedang pendek Zamrud mendengarkan perintahnya. Mereka berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, mereka membentuk bentuk karakter Cina untuk besar. Mereka terbang di udara seperti tentara belajar formasi. Qin Bai menganggap ini sangat lucu. Dia berpikir, sepertinya Pausan Milerich hanya menggertak orang. Bauer telah menarik begitu banyak, namun dia baik-baik saja. Semua hal ini pasti sangat mudah untuk ditarik keluar. Aku akan mendapatkan satu. Qin Bai menyaksikan sekelompok pedang pendek Zamrud dikendalikan oleh Bauer dengan mudah.
Itu lucu. Dia tidak bisa menahan diri dari mencoba melakukan hal yang sama. Dia melihat sekeliling dan memikirkan mana yang terbaik untuk diambilnya. Puan Putra Mahkota, kamu harus berhati-hati, kata Tousan Millerich dengan cepat. Aku tahu, kata Qin Bai setuju. Dia tidak mengingatnya. Dia mengunci pedang besar berlian sepanjang 3 kaki yang lebih tinggi darinya. Qin Bia berpikir, Baur sangat kecil, jadi masuk akal jika dia menghunus pedang pendek. Aku seorang putra mahkota. Aku butuh yang besar agar terlihat keren. Dia berjalan menuju pedang besar berlian. Bab 3196 menarik pedang, subscribe Penatua. Puan Putra Mahkota, ayo panggil Rasgen untuk melindungi tubuhmu sebelum kamu menghunus pedang pilihanmu. Tousan Millerich dan Jia Shizhen tidak menunda. Satu ke kiri, dan satu ke kanan. Mereka mengikuti Qin Bai, siap menyelamatkannya saat dia perlu diselamatkan. Tidak perlu. Qin Bai berjalan ke pedang besar. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pegangan pedang, tapi itu terlalu tinggi. Setelah dia menyentuh pegangannya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Melihat pedang besar itu memiliki bilah yang tumpul, Qin Bai menggunakan tubuhnya untuk memegang pedang dan menariknya. Tousan Millerich yang ketakutan dan Jia Shizhen tahu bahwa dengan tarikan semacam ini, dengan asumsi pedang besar tidak menyetujui Qin Bai, itu akan menyerang tubuh Qin Bai. Dia tidak akan diberi waktu untuk bereaksi. Mereka berdua ingin menghentikan hal itu terjadi, tetapi Qin Bai telah mencabut pedang besar berlian itu. Tiba-tiba, ada suara mendengung. Pedang besar itu meledak dengan cahaya pedang yang tajam. Itu menghancurkan baju besi Qin Bai, membuat baju besinya mati dengan darah. Reaksi Jia Shizhen sangat cepat. Dia menembakkan cahaya pedang seperti kilat untuk mengirim pedang besar itu terbang menjauh. Tousan Millerich terbang dan meraih Qin Bai. Dia segera memeriksa luka Qin Bai. Untungnya, reaksi Jia Shizhen cukup cepat. Sebelum pedang besar itu bisa menyerang tulang rusuk Qin Bai, pedang itu hanya merusak kulitnya. Jia Shizhen melepaskan cahaya pedang lain untuk memotong pedang besar berlian menjadi 2. Setelah pedang besar berlian itu patah, pedang itu hancur dengan sendirinya. Itu berubah menjadi awan jamur sampai mendesis menjadi debu. Jika Jia Shizhen telah mengenai pedang besar saat Qin Bai memegangnya, itu akan membuat Qin Bai menjadi debu. Mata Qin Bai terbuka lebar. Ia melihat dadanya yang mengeluarkan banyak darah. Dia baru sekarang menyadari apa yang telah terjadi. Dia merasakan sakit dan berkata, aduh, sakit sekali. Qin Bai tidak pernah merasakan sakit separah ini sebelumnya. Itu membuat matanya tertuju pada saluran air, yang juga membuat hidungnya ingusan. Tousan Millerich memanggil Rasgen kekuatan penyembuhan untuk menyembuhkan Qin Bai. Puan Putra Mahkota, itu hanya luka kecil. Tidak perlu bagimu untuk berteriak sebanyak ini. Hansen berjongkok di sebelah Qin Bai dan tertawa terbahak-bahak. Bukan kamu yang terluka, jadi, tentu saja, kamu tidak merasa terluka, jawab Qin Bai melalui ratapan dan air mata. Hansen tertawa tetapi tidak menjawab. Luka yang dialami jauh lebih buruk daripada luka yang pernah dialami Qin Bai sebelumnya. Luka-luka ini bukanlah apa-apa. Hansen tidak bisa memberitahu Qin Bai hal seperti itu. Dia tersenyum padanya dan berkata, benar, jika itu aku juga tidak akan menyentuh pedang secara acak. Aku tidak akan pergi dan mengumpulkan apapun tanpa terlebih dahulu mendapatkan Rasgen. Puan Putra Mahkota, kamu terlalu berani. Kamu mengatakan hal-hal untuk mengejekku, kata Qin Bai dengan marah. Hansen tertawa. Baur menambahkan, kamu berani, tetapi kamu juga lemah. Kamu bahkan tidak bisa menaklukkan pedang. Kamu keledai yang lemah. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku hanya meleset. Itu saja. Qin Bai kesal saat dia berbicara. Dia ingin marah, tetapi Bauer yang berbicara. Jadi, dia membuat dirinya terdengar lebih lemah lagi. Kamu meleset? Ya. Kalau begitu, ambil beberapa lagi dan biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Bauer memandang Qin Bai dengan penuh minat. Qin Bai sedikit takut, tapi dia suka memiliki sedikit reputasi. Karena itu, dia berteriak, aku tidak takut padamu. Bauer tidak akan membiarkannya pergi. Dia tertawa dan berkata, tentu. Dalam hal ini, kamu pergi ke depan dan mengambil yang lain. Aku yakin kamu akan kencing di celana. Luka di tubuh Qin Bai telah disembuhkan oleh Tousan Millerich. Mendengar Bauer mengatakan apa yang dia lakukan, Qin Bai tidak bisa tidak berkata, Huff. Jaga lidahmu, Bauer. Aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana aku mengambilnya. Tousan Millerich memandang Hansen, berharap dia akan menghentikan kontes ini. Hansen berperilaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia hanya berbicara dengan Jian Bugu. Qin Bai mengatakan dia sangat kuat, tetapi dia tidak menggerakkan kakinya. Dia mengintip Hansen dengan tatapan seperti pengemis. Dia dengan cepat menyadari bahwa Hansen bahkan tidak menatapnya. Dia baru saja berbicara dengan Jian Bugu. Ada apa? Apakah kamu benar-benar tidak berani mencoba? Bauer bertanya sambil mengangkat bibirnya. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan, kata Qin Bai. Dia menggertakkan giginya dan mulai melihat sekeliling. Dia pergi ke arah tongkat kecil. Itu perunggu dan terlihat sangat kecil dan tipis. Karena apa yang terjadi terakhir kali, Qin Bai tidak pergi dan memilih senjata yang terlihat sangat perkasa. Tongkat perunggu itu tampak lebih aman. Dia bertaruh kerusakan yang mungkin terjadi tidak akan terlalu tinggi. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Qin Bai memanggil Rasgen terkuat yang dia miliki pada awalnya. Setelah dia menggabungkannya, dia pergi ke tongkat perunggu. Dia memiliki banyak Rasgen kelas dewa untuk digabungkan, tetapi kekuatannya terbatas.
Karena dia selalu berhemat pada praktiknya, dia hanya bisa bergabung dengan satu ras gen. Dia tidak bisa bergabung dengan banyak ras gen. Dia dengan hati-hati berjalan ke tongkat perunggu. Dia dengan hati-hati menghasilkan kekuatan ras gen dan mengaktifkan cahaya emas untuk melindungi tubuh dan tangannya. Qin Bai kemudian menggunakan kekuatan untuk menariknya. Dia mengeluarkan tongkat perunggu, tetapi tangannya gemetar. Sepertinya pedang itu berusaha untuk melepaskan diri dari tangannya. Qin Bai memegangnya erat-erat saat dia berteriak, "Kamu milikku." Tongkat perunggu itu tidak bisa lepas. Itu akhirnya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Kekuatannya tidak sekuat ras gen yang dimiliki Qin Bai, tetapi ledakan itu melepaskan kekuatan kuat yang membuat Qin Bai mundur dan jatuh ke tanah. Dia tidak terluka, tetapi tangannya mati rasa. "Kamu terlalu lemah," kata Bauer sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. "Kamu bahkan tidak bisa menaklukkan tongkat perunggu yang pendek dan patah." Wajah Qin Bai memerah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berdiri dan berjalan lurus ke arah senjata lain. Dia memperhatikan bahwa dengan perlindungan ras gen kelas dewa, senjatanya tidak terlalu menakutkan. Mereka hanya membuatnya sedikit terluka. Dia mampu menahan rasa sakitnya. Keberuntungan Qin Bai tidak seberuntung itu. Dia mengeluarkan 7 senjata. Tak satu pun dari mereka menyetujui dia untuk menjadi tuan mereka. Mereka semua menghancurkan diri sendiri. Beruntung dia adalah Qin Bai, putra mahkota kerajaan Qin. Dia memiliki ras gen dengan kekuatan besar. Ledakan senjata biasa tidak bisa melukainya. Akhirnya, serangan seperti ini menumpuk. Qin Bai tidak lagi bisa menerimanya. Dia merasa sangat tertekan dan berpikir, Bauer berhasil menarik mereka keluar dengan mudah. Begitu banyak pedang pendek Zamrud yang menyetujuinya. Aku telah menarik begitu banyak, jadi mengapa aku belum menemukan satu yang menyetujui aku? Apakah aku benar-benar tidak berguna? Hansen, apakah aku benar-benar tidak berguna? Mengapa senjata tidak menyetujui aku sebagai tuan mereka? Qin Bai mulai meragukan hidupnya. Pousan Milerich dan Jia Shizhen sama-sama menghela nafas. Jantung suatu barang seperti hati seseorang. Qin Bai selalu suka bermain-main, jadi dia belum stabil. Tidak mungkin senjata akan menyetujuinya. Hansen tertawa. "Putra mahkota, kamu hanya belum menemukan cara untuk menggunakannya dengan benar. Jika kamu menggunakan metode yang tepat, mendapatkan persetujuan dari salah satu senjata itu tidaklah sulit." Wajah Qin Bai berubah cerah saat dia berkata, "Begitu. Metode seperti apa yang kamu butuhkan?" "Bauer, berikan pedang kayumu kepada putra mahkota untuk digunakan," kata Hansen kepada Bauer. Bauer menghunus pedang kayu kecil dan memberikannya kepada Qin Bai. Hansen kemudian berkata, "Pegang pedang ini dan coba tarik senjata dari sisi itu." Qin Bai merasa agak berharap saat dia memegang pedang kayu. Dia berjalan ke senjata yang ditunjuk Hansen. Itu adalah pedang besar berlian lainnya. "Bisakah aku benar-benar melakukan ini?" Qin Bai tidak percaya. Dia memandang Hansen. "Mengapa tidak mencobanya saja?" Hansen bertanya sambil tersenyum. Qin Bai menggertakkan giginya. Dia menggunakan kekuatan ras gen untuk melindungi tubuhnya. Dia meraih pedang besar itu dan menariknya dengan kuat. Pedang besar berlian itu ditarik bebas. Kali ini, pedang besar berlian tidak menyerangnya. Dia berhasil memegangnya dengan sempurna. Itu melepaskan cahaya dewa. Itu membuat Qin Bai sangat terkejut dan bahagia. Aku benar-benar melakukannya. Bab 3197, Subscribe Penatua. Hansen, kenapa seperti ini? Mengapa aku sekarang bisa meraih pedang besar berlian dengan pedang kayu di tangan aku? Mengapa itu menyetujui aku? Qin Bai memandang Hansen dengan bingung. Ada solusi untuk segala sesuatu di dunia ini. Itu semua tergantung pada apakah solusi kamu benar atau tidak. Pedang kayu kecil ini adalah salah satu metodenya, tapi itu hanya bisa membantumu mengklaim senjata biasa. Hansen tidak akan memberitahunya bahwa pikiran pedang-pedang kayu kecil itu sama dengan pikiran Jian Bugu. Tidak akan ada pedang yang tidak menyetujui pedang Jian Bugu. Tidak heran mengapa Bauer bisa menaklukkan begitu banyak pedang pendek Zamrud. Qin Bai berseru kaget. Hansen tidak akan memberitahunya bahwa Bauer tidak menggunakan pedang kayu pendek. Dia tidak membutuhkan pedang kayu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Aku ingin menaklukkan senjata lain, jadi apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkannya? Qin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada pisau kayu kecil dan tombak kayu kecil? Hansen tersenyum dan berkata, cara untuk menyelesaikan ini tidak hanya menggunakan pedang kayu kecil. Jika kamu dapat menemukan solusi yang tepat, kamu dapat menaklukkan senjata apapun. Kamu bisa mengembalikan pedang kayu kecil itu ke Bauer sekarang. Qin Bai mengembalikan pedang kayu kecil itu ke Bauer. Senjata di sana berbeda dari orang. Mereka tidak banyak berpikir. Jika pedang besar berlian telah ditaklukkan, bahkan jika tidak ada pedang kayu kecil, pedang itu tidak akan meninggalkannya. Hansen melihat sekeliling. Dia melihat pisau dan mengarahkannya ke Qin Bai. Dia berkata, coba ambil pisau itu. Apakah aku hanya berjalan ke sana dan mengambilnya? Bukankah aku perlu mempersiapkan diri dengan cara tertentu? Qin Bai bertanya sambil mengintip pisaunya. Itu adalah pisau panjang yang indah dengan sarungnya. Sarung dan pegangannya bertatahkan permata. Tampaknya berkelap-kelip cerah. Itu sangat mengkilap. Tidak, kata Hansen dengan pasti. Kamu tidak butuh apa-apa. Kamu hanya perlu pergi ke sana dan mengambilnya. Aku berjanji itu akan mematuhi kamu. Benarkah? Qin Bai tidak mempercayainya. Coba saja. Apakah kamu akan belajar kebenaran atau takut? Hansen tersenyum. Jia Shizhen dan Pousan Milerich penasaran dan melihat pisau itu.
Mereka menebak apa yang coba dilakukan Han Sen, tetapi mereka tidak percaya bahwa dia secerdas itu. Jian Bugu tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia diam-diam menyaksikan apa yang terjadi. Qin Bai mudah diprovokasi, jadi dia berlari dan mencoba mengambil pisau. Qin Bai baru saja menyentuh gagangnya ketika surat wasiat muncul dari pisau. Sepertinya sangat ingin memasuki lengannya. Itu dengan mudah diambil tanpa perlawanan apapun. Melihat pisau itu dengan senang hati melingkari Qin Bai dalam penerbangan, itu mengikuti tindakan Qin Bai sendiri dengan melompat. Bukan hanya Qin Bai yang terkejut. Pausan Millerich dan Jia Shizhen juga terkejut. Mereka mengerti sesuatu. Mereka memandang Han Sen dengan kekaguman. Han Sen, kenapa seperti ini? Qin Bai penasaran bertanya. Han Sen menjawab, bukankah aku sudah memberitahu kamu selalu ada solusi untuk mencari tahu? Itu semua tergantung pada apakah kamu dapat menggunakan metode tersebut atau tidak. Senjata tidak menyetujui kamu karena kamu tidak mengenal diri sendiri atau memahaminya. Kamu mendekati mereka dengan cara yang salah, itulah sebabnya kamu gagal. Apa artinya itu? Qin Bai tidak mengerti. Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus terlebih dahulu memahami jenis masalah yang kamu miliki, kata Han Sen. Masalahmu terletak pada kemauanmu yang tidak bisa menandingi kehendak senjata. Itu sebabnya mereka tidak mematuhi kamu. Keinginanmu cocok dengan keinginan pisau ini. Jadi, ketika kamu mencoba menariknya, pisau itu mau mengikuti kamu. Aku mengerti. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mengetahui pisau mana yang memiliki wasiat yang mirip dengan milikku? Qin Bai memandang Han Sen dengan penuh minat. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membedakan senjata mana yang harus dipilih. Kamu harus menggunakan keterampilan menonton senjata, kata Han Sen sambil tersenyum. Pausan Millerich ahli dalam hal ini. Kamu mungkin harus bertanya padanya. Aku tidak akan berani. Aku jauh lebih buruk dari kamu, Tuan Han. Pausan Millerich berbicara jujur. Dia tidak akan mencoba menjilati sepatu botnya. Senjata itu tertidur, jadi kehadiran wasiat mereka minimal. Pausan Millerich tidak dapat menemukan senjata yang cocok untuk dipilih Qin Bai hanya berdasarkan penampilan mereka. Pausan Millerich, kamu harus berhenti bersikap rendah hati, kata Qin Bai dengan penuh minat. Katakan saja padaku yang mana. Pausan Millerich terasa tersentuh. Dia telah mengajar Qin Bai selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Bai ingin belajar sesuatu. Dia sangat mengagumi Han Sen. Jia Shizhen dengan aneh menatap Han Sen. Dia dikejutkan oleh pengetahuan, kekuatan, dan kesabaran Han Sen. Tidak heran dia bisa mengajari Qin Bai pikiran pedang dalam waktu sesingkat itu. Jia Shizhen berpikir, tidak heran mengapa Tuan Jian begitu ingin mengikutinya. Han Sen sangat aneh. Pausan Millerich terus berjalan, menjelaskan dasar keterampilan menonton senjata kepada Qin Bai. Qin Bai mendengarkan dengan saksama dan terus bertanya. Dia bertanya tentang banyak hal. Sebelum hari ini, itu akan menjadi konsep yang mustahil untuk dia pahami. Di masa lalu, ketika Qin Bai mendapat pelajaran, dia merasa seolah-olah kesakitan sepanjang waktu. Dia merasa seolah-olah dia dikurung di penjara. Dia hanya menjawab hal-hal ketika dia diminta. Dia seperti robot yang tidak banyak belajar. Dia tidak akan pernah secara aktif mencari hal-hal untuk dipelajari. Han Sen benar-benar mengajari Qin Bai. Bagaimanapun, ini adalah anak laki-laki yang telah menjadi temannya setelah dia tiba di alam semesta kerajaan. Han Sen ingin membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Dia tidak ingin melihatnya gagal sebagai raja dan akhirnya menghancurkan kerajaan Qin. Jika seseorang mengambil sesuatu dari perspektif yang serius, Qin Bai adalah pewaris Qin Xiu. Tubuh Han Sen memiliki beberapa darah Qin Xiu di dalamnya. Dalam beberapa hal, mereka memiliki hubungan darah. Tetapi orang luar tidak bisa banyak membantu. Jika Qin Bai ingin menjadi raja, maka itu bagus. Itu semua tergantung pada apakah dia bisa dibangunkan atau tidak. Tuan Jian, di mana kuil Dewa Soldier Knife Sky? Han Sen berjalan-jalan dengan Jian Bugu, yang berada di belakang kelompok. Pergilah ke arah itu. Dalam jarak 3000 mil, kamu seharusnya bisa memata-matai keberadaan kuil dewa itu. Jian Bugu melihat ke depan. Dia muncul seolah-olah dia merindukan sesuatu saat dia berkata, aku ingin tahu apakah pedang itu masih ada di sana. Pedang apa? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada pedang 1 mil dari sini, kata Jian Bugu. Dulu, aku ada di sana ketika aku hampir dipukuli. Pada akhirnya, aku tidak bisa mengambilnya. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah itu masih ada atau tidak. Jika kamu hampir dikalahkan oleh pedang itu, Tuan Jian, aku yakin itu pasti benda ajaib. Mengapa kamu tidak membawa kami ke sana untuk melihatnya? Han Sen tertarik pada pedang. Pausan Millerich dan Jia Shizhen memiliki pemikiran yang sama. Qin Bai juga menunjukkan kegembiraan. Dia ingin mencoba keterampilan menonton senjata yang baru saja dia pelajari. Jian Bugu menunjuk ke arah tertentu, jadi kelompok itu melakukan perjalanan ke sana. Tidak ada satu manusia pun yang terlihat. Selain senjata, seolah-olah tidak ada yang lain di sana. Boom! Setelah berjalan hampir 10 mil, sebuah ledakan datang dari langit. Angin tiba-tiba berubah. Langit tampak gelap, sepertinya badai akan datang. Bab 3198 Satu Pedang, Subscribe Penatua. Sebuah sambaran petir menyambar di udara. Itu tampak seperti langit dan bumi terbelah dua. Semua senjata di langit seperti badai. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, mereka semua mulai turun hujan. Qin Bai sangat terkejut hingga dia berteriak.
Dia memegangi kepalanya dan bersembunyi di balik Tousan Millerich. Tousan Millerich mengembangkan senyum masam. Dia tidak menghasilkan kekuatan untuk mempertahankan mereka dari hujan senjata yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Detik berikutnya, hujan senjata mulai menghantam tanah. Mereka menembus tubuh mereka, tetapi mereka tidak terluka. Itu seperti langit yang penuh dengan jeritan, ledakan, tangisan, dan ratapan. Itu menciptakan sebuah simfoni dari neraka. Hansen dan yang lainnya melihat bahwa area di sekitar mereka seperti medan pertempuran Shuro. Kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh senjata menakutkan. Langit dan bumi telah dihancurkan oleh senjata. Gunung dan sungai dipotong datar. Kekuatan hidup mengering, dan darah mengalir di sungai. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Legenda mengklaim bahwa Soldier Knife Sky dulunya adalah arena tua, kata Tousan Millerich. Ada dewa tua yang datang ke tempat ini untuk mengungkapkan kekuatannya. Dia membunuh banyak makhluk yang berani tidak menghormati roh dewa. Dia menghancurkan langit dan bumi. Karena dia begitu mengerikan, beberapa tanda bertahan di udara sebagai bekas luka. Mereka masih ada sekarang, bahkan setelah sekian lama. Jadi, setiap kali hujan, pemandangan seperti inilah yang disaksikan. Meskipun dia tahu itu hanya dongeng, pemandangan yang menghancurkan langit dan bumi itu sangat menakutkan. Pasti ada dewa yang terlibat. Orang-orang tahu itu hanya ilusi, tetapi hati mereka masih merasa dicemooh. Tidak ada gunanya bagi Qin Bai untuk bersembunyi di balik Tousan Millerich. Dampak pada hatinya adalah sesuatu yang dia sendiri harus menyerapnya. Qin Bai tampak buruk. Dia hampir batuk darah. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang bisa menghancurkan pikiran seseorang seperti itu. Dia memegangi kepalanya dan berteriak, "Hansen, selamatkan aku." Hansen menghela nafas dan berkata, "Tuan Putra Mahkota, ada hal-hal yang orang lain tidak bisa bantu. Kamu harus menghadapi ini sendirian. Aku memiliki keterampilan di sini. Jika kamu menyalinnya, kamu akan merasa lebih baik." Setelah Hansen mengatakan itu, dia membacakan skill untuk Qin Bai yang bisa menenangkan pikirannya. Suaranya tidak terlalu kuat, tapi bisa didengar di medan pertempuran dan akustik muram lainnya. Suaranya masuk ke telinga Qin Bai, memungkinkan dia untuk mendengar semuanya. Qin Bai memegangi kepalanya dan berteriak, "Aku merasa tidak enak. Bagaimana aku bisa belajar hal seperti ini? Cepat dan temukan jalan." Sebelum membacanya lagi, Hansen berkata, "Karena ini sulit bagimu untuk bertahan, itulah sebabnya kamu harus belajar. Kamu perlu mempelajari ini untuk menerimanya. Selain itu, tidak ada yang bisa membantu kamu. Aku yakin kamu bisa melakukan ini." Kaki Qin Bai bergetar, wajahnya menjadi pucat. Dia merasa seolah-olah darah di dadanya bergemuruh. Dia hanya bisa fokus pada hatinya. Dia mengertakkan gigi dan mencoba mengingat apa yang dikatakan Hansen. Dia menggunakan metode itu untuk menenangkan pikirannya dan melawan dampak dahsyat yang merusak langit dan bumi. Qin Bai tidak bodoh. Bahkan, dia sangat pintar. Karena dia selalu ingin bermain, dia tidak pernah repot-repot belajar banyak. Sekarang dia tidak punya pilihan, dia belajar dengan sangat cepat. Dia berhasil mempelajari beberapa hal baik dalam waktu singkat. Meskipun dia masih tidak bisa melawan dewa dalam ilusi, dia masih merasa jauh lebih baik. Dia pernah mencicipi sesuatu yang manis. Sekarang, Qin Bai melakukan segalanya sesuai dengan apa yang dikatakan Hansen kepadanya. Tidak lama kemudian, ilusi itu hilang. Kaki gemetar Qin Bai menjadi lembut. Dia jatuh ke tanah dalam posisi duduk. "Hansen, keahlianmu berhasil, tetapi tidak terlalu berguna. Apakah ada yang lain?" Qin Bai mengeluh. "Tidak," kata Hansen sambil tersenyum. "Jika kamu pikir itu tidak berguna, itu karena kamu baru saja mempelajarinya. Dalam beberapa saat, itu benar-benar akan berguna." "Puan Han benar," kata Tousan Millerich. "Puan Putra Mahkota, kamu harus berlatih lagi. Di Soldier Knife Sky, selalu ada beberapa adegan pertempuran lama. Terkadang, mereka bisa bertahan berjam-jam." Ketika Qin Bai mendengar itu, wajahnya berubah pahit. "Jika aku tahu itu, aku tidak akan ikut." "Hansen, kamu menipuku." Hansen tertawa keras. "Ini agak sulit, tetapi bukankah menurutmu itu juga agak menarik? Kamu selalu tinggal di istana dan tidak pernah melihat hal seperti ini. Ketika kamu kembali ke rumah, jika petugas mengatakan kamu bodoh dan muda, kamu dapat bertanya kepada mereka apakah mereka pernah ke Soldier Knife Sky. Setelah itu, tanyakan kepada mereka siapa yang lebih bodoh." Ketika Qin Bai mendengar itu, wajahnya menjadi cerah. Dia muak dan lelah mendengar orang memanggilnya muda dan bodoh. Setiap kali dia melakukan kesalahan atau ingin melakukan sesuatu, petugas akan memberitahu Qin Jinzhen. Kata yang paling sering mereka gunakan adalah bodoh. Setelah mendengar dua kata itu, Qin Bai merasa ingin meninju dinding. Secara keseluruhan, apa yang dimiliki Hansen masuk akal. Petugas itu makan banyak dan mengenakan pakaian bagus di rumah sepanjang hari, kata Qin Bai dengan marah. "Dan aku pernah ke tempat berbahaya ini. Mereka tidak akan berani menyebut aku muda atau bodoh setelah cobaan ini." Hansen tidak tahu bahwa tidak peduli berapa banyak yang telah dilalui Qin Bai, para petugas masih akan memanggilnya bodoh dan muda. Ada perbedaan antara menjadi benar-benar bodoh dan tidak benar-benar bodoh. Selalu menyenangkan untuk mengalami sesuatu yang baru. "Hansen, cepat dan ceritakan lebih banyak tentang keterampilan yang harus aku latih." Qin Bai tidak bisa menunggu sebelum meminta lebih banyak. Meskipun ketika Qin Bai melakukan hal-hal yang menarik minatnya tidak bertahan lama, di Soldier Knife Sky, dia tahu dia benar-benar harus melakukannya. Kalau tidak, jika adegan ini terjadi lagi, dia harus menderita lagi.
Faktanya, kebanyakan orang biasa seperti Qin Bai. Jika mereka tidak didorong ke sudut, mereka tidak akan pernah menyadari kekuatan sebenarnya yang mereka miliki di dalam diri mereka. Inilah mengapa bepergian lebih baik daripada belajar buku. Dengan mempelajari buku, seseorang bisa menjadi malas. Seseorang tidak boleh malas dalam perjalanan. Ketika seseorang menghadapi cobaan dan masalah, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikannya. Jika seseorang tidak mengatasi masalahnya, hukuman akan segera terjadi. Hansen terus perlahan mengajarkan keterampilan itu kepada Qin Bai. Keterampilan itu bukan seni Geno. Itu hanya keterampilan untuk memperkuat pikiran seseorang. Itu bisa bekerja di dunia manapun. Qin Bai berusaha sekuat tenaga untuk mempelajarinya kali ini. Pousan Milerich dan Jia Shizhen mengangguk. Mereka pikir raja telah membuat pilihan yang tepat. Jika Qin Bai tidak diberi kesempatan untuk mengalami semua ini, dia tidak akan pernah menjadi seseorang yang dewasa dan cocok dengan istana. Dia tidak seperti pangeran biasa. Dia adalah putra satu-satunya raja. Qin Jinzhen hanya memiliki dia untuk seorang putra. Tidak ada tekanan, jadi seluruh istana menyukainya. Dia tidak pernah ditipu, jadi perkembangannya lambat. Mereka juga mengagumi Hansen. Tidak peduli apakah itu keterampilan menonton senjata atau mengajari Qin Bai keterampilan menatap dewa sekarang, semuanya sangat aneh. Saat mereka mendengarkan dia berbicara, mereka juga mempelajarinya. Jia Shizhen dengan aneh memandang Hansen dan berpikir, siapa orang ini? Apa yang dia pelajari seperti manusia langit? Mereka telah berjalan 100 mil ketika Jian Bugu menunjuk ke depan dan berkata, pedang yang aku ingat ada di sana. Aku tidak percaya itu masih ada. Semua orang melihat ke tempat yang ditunjukkan jarinya. Mereka melihat hutan kosong di hutan pedang. Senjata ada di mana-mana di alam itu. Selama beberapa lusin mil, tempat itu kosong. Tidak ada senjata lain yang terlihat. Hansen melirik ruang kosong. Sebuah pedang berada di tengahnya. Bab 3199 berpikir 1 inci, lalu 1 inci abu-abu. Pedang itu tampaknya tidak terlalu istimewa. Itu terbuat dari perunggu dan tampak agak antik. Itu tanpa embel-embel atau perhiasan khusus. Itu hanya pedang yang memiliki beberapa teks menarik dan kuno yang tertulis di atasnya. Pemikiran 1 inci, lalu abu-abu 1 inci. Hansen perlahan membaca kata-kata di pedang. Itu hanya beberapa kata, tetapi itu memungkinkan orang-orang di sana merasakan bagaimana rasanya merindukan seseorang yang sebesar-besarnya. Jian Bugu berkata, ya, ini adalah pedang. Ketika aku pertama kali menemukannya, aku pikir itu hanya jenis pedang yang terobsesi. Setelah mengatakan itu, dia melihat Qin Bai melangkah ke sana. Dia dengan cepat melangkah maju untuk melarang jalan Qin Bai. Dia dengan santai berkata, pedang ini berbeda dari pedang lain dari Soldier Knife Sky. Area kosong ini miliknya. Kamu tidak dapat mengaksesnya. Tuan, apa yang akan terjadi jika kita melakukannya? Jia Shizhen dengan sopan bertanya. Wajah Jian Bugu biasanya terlihat tenang. Sekarang, dia terlihat agak bingung. Dia berkata, faktanya, tidak banyak masalah besar yang bisa muncul. Kecuali kamu benar-benar harus, aku sarankan kamu tidak masuk. Apakah hidup kita akan berada dalam bahaya? Qin Bai bertanya. Biasanya, seharusnya tidak ada bahaya yang mengancam hidup kamu, kata Jian Bugu. Pedang tidak akan menyakiti siapapun secara acak. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu dapat mencoba menggambarnya. Mungkin kamu bisa menyimpannya. Bagus, aku ingin melihat pedang macam apa itu. Kekuatan Qin Bai belum mencapai level itu, jadi dia tidak bisa melihat. Dia merasa tidak enak dengan itu semua. Dia mendengar Jian Bugu mengatakan tidak ada bahaya, jadi dia naik ke area kosong. Pousan Milerich dan Jia Shizhen tahu apa yang dikatakan Jian Bugu berarti sesuatu yang lain, tetapi Qin Bai sudah dalam perjalanan ke sana. Oleh karena itu, mereka mungkin juga mengikuti. Hansen dan Bao Er juga mengikuti. Hanya Jian Bugu yang tidak bergerak. Dia masih berdiri di tempat dia berada di hutan senjata. Dia melihat mereka maju dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang, pedang itu benar-benar menyakitkan. Akan lebih baik untuk tidak memprovokasinya. Beberapa dari mereka baru saja berada di tempat kosong selama beberapa langkah ketika mereka tiba-tiba mendengar suara pedang yang agak seperti instrumen. Akustiknya cukup melamun dan tidak nyata. Ketika Pousan Milerich mendengar suara pedang, dia berkata kepada Qin Bai, putra mahkota, di masa lalu, aku selalu mengajari kamu cara mengetahui suara pedang. Apakah kamu mengenali pedang macam apa ini? Seharusnya logam, kata Qin Bai, tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Tidak buruk, kata Pousan Milerich. Itu adalah pedang logam. Untuk sedikit lebih spesifik, kemungkinan itu adalah pedang perunggu. Mendengar suara pedang, kamu bisa tahu pedang itu panjangnya sekitar 4 kaki dan memiliki tubuh tebal sekitar 1,5 inci. Kamu juga dapat mengetahui bahwa bilahnya berada pada 30 derajat. Hansen mengagumi itu. Pousan Milerich benar-benar guru terhebat di kerajaan Qin. Dia sangat pandai mendengarkan pedang. Meskipun Hansen bisa melakukannya juga, dia membutuhkan sutra Dongsuan. Ini adalah Soldier Knife Sky. Tanpa batasan aturan alam semesta, Hansen bisa melemparkan sutra Dongsuan dengan mudah. Dia tidak perlu repot mendengarkan dengan telinganya. Qin Bai tidak sabar untuk mengetahui apakah Pousan Milerich benar. Dia bergegas dan berlari ke tempat suara pedang itu berasal. Untuk ras gen kelas Dewa Gabungan Manusia, 30 kaki bukanlah apa-apa. Dengan tergesa-gesa, Qin Bai dapat melihat pedang perunggu tua bertuliskan kata-kata, pemikiran 1 inci, lalu 1 inci. Abu-abu.
Rangkaian 1000 mil sangat kuat, kata Qin Bai kaget. Seperti yang kamu katakan. Itu hanya karena pengalaman. Tuan Putra Mahkota hanya perlu melihat dan mendengar lebih banyak untuk menjadi seperti aku. Pausan Milerich menggunakan kesempatan ini untuk membantu Qin Bai belajar lebih banyak. Mengapa Tuan Jian tidak datang? Jia Shizhen terkejut melihat Jian Bugu tidak pergi bersama mereka. Mungkin dia tidak ingin terlibat dalam suatu masalah. Han Sen tahu Jian Bugu tidak pergi bersama mereka, dan dia bisa menebak alasannya. Qin Bai tidak menyadarinya. Dia melihat pedang perunggu tua itu dan berkata, Pausan Milerich, dengan keterampilan pedang yang kamu ajarkan kepada aku, pedang ini tampaknya cukup rata-rata. Itu hanya terlihat seperti pedang perunggu tua yang mungkin digunakan untuk dekorasi. Kelihatannya tua dan kuat, tapi sepertinya tidak bisa banyak berguna. Apakah ini benar-benar semacam pedang pamungkas? Pausan Milerich menjawab, melihat keterampilan pedang adalah hal yang sangat dalam. Kamu tidak bisa menilainya dari penampilannya. Ketika kamu mencapai level tertentu, jika kamu dapat melihat pedang adalah dewa, pedang ini terlihat cukup normal tetapi memancarkan cahaya dewa yang menakutkan. Qin Bai terus mengangguk. Dia tampak penuh harapan dan bertanya, menurut apa yang bisa kamu lihat, apakah pedang dari senjata ini akan cocok dengan milikku? Tuan Putra Mahkota adalah raja masa depan. Pikiranmu istimewa, senjata biasa tidak cocok untukmu. Pausan Milerich merasa tidak enak untuk mengakuinya, jadi dia berusaha menutupi kekecewaan itu sebanyak yang dia bisa. Kehendak Qin Bai terlalu lemah. Tidak banyak senjata yang bisa menandingi dia. Bahkan sulit bagi Han Sen untuk memilih satu. Akan sulit untuk menemukan yang lain yang sama kuatnya. Peluangnya untuk menyetujui Qin Bai sangat rendah. Meskipun Pausan Milerich mengatakannya secara tidak langsung, Qin Bai tidak bodoh. Dia mampu memahami dia dan cukup kecewa sebagai hasilnya. Pausan Milerich, maukah kamu menandingi pedang ini? Qin Bai bertanya. Mengenai itu, aku harus mencobanya. Pedang dewa seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh Tuan Jian, jadi kurasa aku tidak bisa. Pausan Milerich mengatakan itu, tetapi dia masih memiliki harapan yang mulai tumbuh. Bagaimana jika dia cocok dengan pedang? Ini adalah pedang yang tidak bisa diambil oleh Jian Bugu. Jika dia bisa menjinakkannya, itu akan sangat mulia. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencobanya? Qin Bai tidak bisa mengambil pedang, tapi dia masih ingin melihat betapa menakjubkan pedang itu. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Han mencobanya dulu? Pausan Milerich ditawarkan dengan sopan. Ketika Han Sen mendengarnya mengatakan itu, dia tahu gurunya masih menginginkannya. Dia tersenyum. Kenapa kamu tidak pergi dulu, Pausan Milerich? Lagi pula aku tidak sering menggunakan pedang. Pausan Milerich menawarkannya kepada Jia Shizhen, tetapi dia acuh tak acuh. Jadi, Pausan Milerich mendekati pedang. Meskipun mengambil pedang saja sudah berisiko, Jian Bugu mengatakan itu akan menjadi ancaman bagi kehidupan seseorang. Jian Bugu bukan pembohong, jadi Pausan Milerich tidak begitu khawatir. Jika aku benar-benar bisa mendapatkan persetujuan pedang, Pausan Milerich tersipu. Dia sangat bersemangat. Meskipun dia bersemangat, dia sudah tua dan pintar. Pausan Milerich tidak akan berani gegabah. Dia memanggil 4 ras gen dan menggabungkannya dengan mereka. Dia kemudian menyentuh gagang pedang. Tubuh Pausan Milerich bersinar dengan cahaya kemasan. Itu seperti cahaya matahari dan bulan. Ketika tangannya menyentuh pedang, dia ingin menariknya ke atas. Han Sen dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar saat mereka memperhatikannya. Mereka sangat ingin melihat apa yang akan terjadi. Anehnya, tidak ada yang berhasil. Bukannya tidak terjadi apa-apa. Pausan Milerich melepaskan pegangannya, dan ras gen telah dihapus. Dia kembali ke dirinya yang asli. Dia perlahan berbalik untuk melihat mereka. Bab 3200 Gaya Pedang Itu. Melihat ke belakang dan tersenyum, Bai Meisheng, istana ke-6 tidak memiliki warna. Itu adalah puisi yang sangat indah. Adegan itu membuat hati orang-orang melompat. Sekarang, Pausan Milerich memiliki wajah tua. Dengan janggut dan rambut putihnya, ekspresi yang dia buat membuatnya tampak sangat cantik ketika dia melihat ke belakang. Mereka bisa melihat sudut matanya terbang. Matanya terlihat seperti sedang menatap seseorang. Mereka begitu sensual tetapi dengan nada jahat. Han Sen, Qin Bai, dan yang lainnya kedinginan. Mereka semua dengan aneh menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu terutama berlaku untuk Qin Bai. Kesannya tentang Pausan Milerich adalah bahwa dia sedikit dingin tetapi orang yang sangat benar. Dia seperti kutu buku tua. Qin Bai tidak pernah bermimpi dia mungkin memiliki wajah yang bisa menampilkan emosi seperti ini. Itu membuatnya gila. Melihat mata mabuk Pausan Milerich mengikuti putaran tubuhnya saat dia berbalik, dia tampak horny dan selati. Horny itu ditampilkan dengan murahan. Itu seperti contoh stereotip pelacur. Han Sen, Bao Er, Qin Bai, dan Jia Shizhen berdiri bersama. Dengan mulut ternganga, mereka menyaksikan Pausan Milerich memutar tubuh konyolnya. Tampaknya dia sedang menari. Jika tarian itu dibawakan oleh seorang wanita cantik, semua orang akan menikmatinya atau memiliki beberapa pemikiran yang tidak dapat dijelaskan. Tapi ini adalah seorang lelaki tua yang memutar pinggulnya saat dia menari. Dia melakukan segala macam gerakan seksi dan menggoda. Dia bahkan menjulurkan kakinya untuk membelai mereka. Itu adalah jenis pemandangan yang membuat orang membeku di tempat. Rasa dingin menjalari tulang punggung Jia Shizhen. Perutnya bergejolak. Dia sekarang mengerti mengapa Jian Bugu terlihat sangat aneh setiap kali dia berbicara tentang pedang. Guru Jian berkata dia dipukuli oleh pedang ini.
Apakah dia, saat Jia Shizhen memikirkan adegan aneh ini, itu membuatnya menggigil. Han Sen memikirkan hal yang sama. Dia ingin tahu bagaimana jadinya jika Jian Bugu menari seperti ini. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tousan Millerich terus menari tetapi mulai melepas jubahnya. Dia seperti penari telanjang yang mencoba menggoda penonton. Dia melemparkan jubahnya ke arah mereka. Han Sen dan yang lainnya hampir merasakan rahang mereka jatuh. Mereka mulai merunduk dan menyelam. Tak seorang pun ingin menyentuh jubah itu. Qin Bai terlihat sangat aneh. Dia ingin tertawa, tetapi dia tidak berani melakukannya. Wajahnya merah. Dia hampir berteriak, "Lepaskan!" Dia kaget dan kaget. Sulit untuk mengingat bahwa Tousan Millerich adalah orang yang telah mengajarinya sejak dia masih kecil. Sekarang, dia telah direduksi menjadi seperti ini. Saat dia melihat, Qin Bai tampak senang. Bagaimana Tousan Millerich akan bertindak tinggi dan kuat terhadap aku di masa depan? Jia Shizhen memaksa dirinya untuk tidak tertawa dan menatap Han Sen. "Tuan Han, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengontrol Tousan Millerich terlebih dahulu?" Han Sen memandang Tousan Millerich, yang sedang menari dan melepas pakaiannya. Dia terdiam sesaat sebelum menjawab, "Pedang ini tidak misterius atau jahat. Seperti yang dikatakan Tuan Jian, hal ini tidak berbahaya. Aku kira kita tidak harus melakukan apa-apa. Kita seharusnya tidak memanggil kemarahan pedang itu. Jika kita melakukan itu, keadaan mungkin menjadi lebih buruk." Jia Shizhen tampak aneh saat dia mengangguk. "Ya, aku kira Tuan Jian benar. Aku hanya tidak tahu bagaimana kita bisa mengembalikan Tousan Millerich menjadi normal." Sementara mereka berdua berbicara, Tousan Millerich sudah melepas semua pakaiannya kecuali celana dalam putihnya. Dia telah memperlihatkan kulitnya yang kasar dan kering. Dia memandang Han Sen dan yang lainnya. Dia meletakkan kakinya di atas batu dan mengedipkan mata pada pendengarnya. Dia membelai kaki tuannya dengan menggoda. Itu adalah adegan yang membuat Han Sen dan yang lainnya hampir muntah. Tiba-tiba, Tousan Millerich tampak seperti terkena stroke. Dia langsung berhenti di tempatnya dan tidak bergerak. Matanya membuatnya tampak seperti dirasuki. Rasanya seperti saklar mati telah dibalik. Mata Tousan Millerich tampak cerah. Dia memandang Han Sen dan yang lainnya selama beberapa detik. Dia kemudian mengeluarkan isakan yang bisa mengejutkan langit. Ketika mereka mendengarnya, tangisan itu membuat orang lain ingin menangis. Jika bayi menangis di tengah malam, ia akan berhenti menangis. Beberapa saat kemudian, Tousan Millerich mengenakan kembali pakaiannya. Wajah tuannya masih terus berubah menjadi hijau dan putih. Dia hanya berdiri di sana. Sepertinya dia telah menerima banyak pukulan di wajahnya. Han Sen dan Jia Shizhen tahu sekarang bukan waktu terbaik untuk berbicara dengan Tousan Millerich, jadi mereka bahkan tidak berusaha menghiburnya. Jika mereka menghiburnya sekarang, itu seperti melemparkan bensin ke api unggun terbuka. "Batuk, batuk, Guru Jia, mengapa kamu tidak mencoba dan mengambil pedang juga?" Han Sen menyarankan. Qin Bai setuju. Iya, Guru Jia sangat pintar, kamu mungkin mendapatkan persetujuan pedang. Petik 2. Jia Shizhen menatap mereka berdua, berusaha berpura-pura tidak bersalah. Ketika dia berpikir untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Tousan Millerich, itu membuatnya tersipu. Kedua pria ini sangat jahat. Jia Shizhen tahu apa yang dipikirkan pasangan itu, tetapi dia tidak mengungkapkan keluhannya secara terbuka. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia memandang Han Sen dan berkata, "Aku dan Tousan Millerich terlalu mirip. Jika Tousan Millerich tidak bisa berhasil, maka aku juga tidak bisa berhasil. Tapi Tuan Han, kamu bisa mengajari Tuan Mahkota pikiran pedang hanya dalam 2 hari. Level pikiran pedangmu harus yang tertinggi di sini. Aku sungguh-sungguh percaya kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengklaim pedang." Iya, Qin Bai memekik mendukung. "Aku pikir hanya kamu yang bisa mengklaim pedang itu." Han Sen merasa berkonflik. Pedang itu sudah tua. Jika dia melihatnya dengan benar, pedang itu telah menghancurkan dunia. Jika tidak, itu tidak akan mampu mempengaruhi Tousan Millerich secara efektif dan membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia percaya akan sangat bagus memiliki pedang seperti itu. Jika dia ingin menaklukkan pedang seperti itu, dia tahu itu tidak akan mudah. Han Sen berpikir, karena aku di sini, sebaiknya aku mencobanya. Plus, tidak ada penindasan di bagian alam semesta ini. Tidak peduli seberapa kuat itu, aku seharusnya tidak kehilangan kendali atas diri aku sendiri. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mencobanya." "Tuan Han, waspadalah terhadap kekuatan yang dimiliki pedang," kata Tousan Millerich sambil berdiri tegak, dingin, dan kaku. Kekuatan material biasa tidak bekerja padanya. "Terima kasih, Guru Jangkauan 1000 mil." Han Sen berterima kasih atas pengingatnya. Mampu mengelak dari rasa malunya dan mengingatkan Han Sen akan hal itu menunjukkan seberapa besar pencapaian Tousan Mille Elder yang terhormat itu. Han Sen memikirkan cara Tousan Millerich bertindak. Citra yang dia bangun dengan cepat runtuh dengan sendirinya. Dia harus memaksa wajahnya agar tidak retak. Pemikiran 1 inci, lalu abu-abu 1 inci. Apakah puisi itu lahir dengan pedang, atau ditambahkan ke pedang nanti? Han Sen berjalan di depan pedang dan memikirkannya. Senjata Soldier Knife Sky terbuat dari 2 hal. Mereka semua setengah senjata dan setengah ras gen. Itu normal bagi mereka untuk memiliki kata-kata. Mereka telah melihat banyak ukiran dan simbol di banyak senjata di negeri itu. Tetapi beberapa kata itu sepertinya tidak cocok dengan perasaan pedang itu sendiri.
Itu membuat Hansen berpikir mungkin seseorang telah mengukir kata-kata di atasnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.